suaranya bagus. Ada ini, ada gelombang suara, ada echo. Echo-nya terasa nggak, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kedengarannya ini suaranya mendem. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang mendem. Mana ini yang benar? Hah? Aman. Bagus. Gelombangnya kedengaran. Gelombang echo-nya kedengaran. Kedengaran nggak echo-nya? Echo dikurangi. Cek 1 2. 1 2 tes coba. Ini persiapan untuk menunggu saudara Ferdinand, karena dia nggak mau kalau ada yang lain, berarti berdua aja. Kita tunggu di sini. Habis itu kita sarankan untuk satu kita naikkan moderator. Yang di YouTube suara saya echo-nya ada. Teman-teman yang di YouTube. Suaranya ada nggak? Ya, mohon di-share ke Ferdinand ya. Bang Sumo udah nunggu bilang gitu. Assalamualaikum. Suaranya beda ya. Suara saya beda sama yang lain biasanya. Ya karena ini pakai iPhone. Cek. Oke. Maaf ya teman-teman, karena ini saya sebagai admin YouTube juga nih. Adminnya nggak tahu kemana. Suaranya bagus ya. Kita tunggu beliau ya. Mudah-mudahan dia bisa hadir. Cik si ya, apa saudara Ferdinand sudah masuk? Kita sarankan beliau untuk punya ini apa? Untuk supaya kita bisa ada ini moderator. Nggak bisa kalau nggak ada moderator. Kalau nggak ada moderatornya ya nanti kayak babi seruduk tembok. Kalau Ferdinand sudah ada di bawah, silakan naik. Minta permintaan. Kita diskusi dulu bagaimana bagusnya dialog ini tanpa moderator itu seperti apa.
Cek cek 1 2 1 2 tes dicoba mic tes cek tes mic ada yang bilang nambahin echo, ada yang bilang kurangin Sudah ada Bang Ferdinand. oke nih. Semangat siang Bapak Ferdinand Hutahian. Apa kabar Pak? Selamat siang juga, Bung Zuma. Iya, Salam. suaranya kecil. Kecil, waduh, sudah saya besarin. Kecil sekali suaranya Bang. Waduh. Gimana ini? Coba Suara sebentar. kecil. Oh, tes. Bagaimana? Sudah besar apa masih kecil? Kecil sekali, malah semakin kecil. Waduh. Kenapa ya? Aduh. Gimana caranya? Sebentar. Kecil. Kecil gimana ya, Bang? Dari kita ya? Apa? Di kita, Bang Ferdinandnya kecil sekali suaranya. kalau di saya aman sih. Suaranya beliau kecil sekali. Coba Tes. Apa sudah besar? Bagaimana? di sini yang kita besarin. Apa? Enggak ya? Kecil. Masih kecil. Masih. Waduh. Gimana? Apa yang salah ya? Saya biasanya begini aja udah jelas. Cek. Cek. Apa yang kecil? Kalau besarin iPhone ini, Sat, gimana? Sat, gimana besarin ini suaranya HP-mu? Berapa kamu pakai ini coba? Tunggu ya. Matikan Bluetooth berarti. Oh, saya coba. Udah, bagaimana? Udah jelas belum? Belum. Tunggu. Saya Belum. ganti perangkat. Mungkin karena Bang cuma pakai masker kali jadi nggak jelas. Ya, Bang. Aduh. Cek. Bagaimana? Sudah? Saya sudah Udah. tidak bisa otak-atik lagi. Sudah bisanya begini aja. Udah besar. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Gimana Bang? Gimana Tadi kabarnya Bang ini? Zuma Sehat? begini. Sangat sehat. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih kita akhirnya bisa bertemu dalam diskusi Ya. kali ini. Saya kenapa saya bikin video kayak kemarin itu karena sering sekali melintas di timeline saya ya di TikTok saya bagaimana video-video Bang Zuma mewarnai dan masuk donditan segala macam mewarnai tentang penilaian terhadap Jadi kecil. Yesus dan Kristen. Saya menarik untuk harus menanggapinya karena bagi saya sesuatu yang menurut saya tidak benar harus saya luruskan karena ini sudah menyangkut keimanan. Jadi itu kenapa saya bikin video TikTok kemarin dan saya berharap kali ini kita fokus di tiap-tiap topik ya. Kita hari ini bahas satu topik, mungkin besok lusa topik yang lain, tetapi saya karena ini penting sekali bagi saya tentang Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Bang Zuma berkenan kita membahas topik itu siang ini dan tidak melebar ke topik-topik lain. Setelah ini mungkin besok, lusa, minggu depan, apa segala macam. Kalau perlu kita bikin 100 episode debat ini terkait dengan banyak hal. Tetapi siang ini saya mau diskusi tentang mengapa Yesus disebut Tuhan. Karena selama ini yang saya lihat bahwa Bang Zuma kan tidak mengaku itu dan banyak menyanggah itu. Jadi kalau Bang Zuma berkenan ya kita diskusi terkait itu untuk siang hari ini. Bisa.
Oke, Silakan, baik. Bang. Dengan Baik. senang hati. Jadi siapa yang mau bicara duluan? Saya yang mau bicara duluan atau Bang Zuma yang mau bicara duluan atau saya yang langsung menjelaskan mengapa Yesus itu disebut Tuhan, kemudian nanti Bang Zuma yang akan bertanya, terserah, silakan saja. Saya mengikuti alurnya. Baik. Mungkin abang dulu aja deh. Oke, baik. Saya menjelaskan ya supaya ini tentang Yesus mengapa disebut Tuhan. Ya, ini adalah dogma doktrin agama Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana runtutannya? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Yang pertama, kita harus mengerti dulu tentang Tuhan itu apa dan siapa. Tuhan itu bagi kita adalah roh. Tuhan itu tidak bisa didefinisikan dalam wujud tertentu. Maka Tuhan itu adalah roh. Dan Tuhan seringkali menampakkan dirinya dalam bentuk roh. Di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, lebih dari 30 kali disebut tentang roh Allah, roh Tuhan. Saya hanya mau mengutip beberapa saja. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, disebut di sana, ditulis di sana, roh Allah melayang-layang di atas air. Ini pada zaman penciptaan. Ketika Tuhan sudah berfirman dan menciptakan semesta, dan gilirannya pada saat itu untuk menciptakan manusia, roh Tuhan itu melayang-layang. Jadi disebut di sana tentang roh Tuhan, roh Allah melayang-layang di atas air. Yang kedua dari 1 Korintus 2 ayat 11, saya mau mengutip di sana, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah, diri Tuhan, selain roh Allah itu sendiri. Ya, yang berikut adalah 2 Korintus 3 ayat 17. Disebutkan di sana sebab Tuhan adalah roh. Ya, oke. Yang berikut 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Sebab semua yang percaya kepada Yesus, dia mengenal roh Allah. Itu yang pertama. Yang berikut adalah mengapa Tuhan yang adalah roh datang ke dunia dalam wujud manusia. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Ya, dan kenapa Tuhan harus hadir sebagai manusia? Karena tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Bukan dengan monyet, bukan dengan jin, bukan dengan kerbau, dengan sapi, atau dengan apapun. Tetapi dengan manusia. Maka Tuhan harus datang dalam wujud manusia. Karena kalau Tuhan datang dalam bentuk roh, belum tentu manusia akan bisa melihat roh, belum tentu manusia bisa melihat roh. Maka Tuhan untuk datang ke dunia butuh daging, itulah manusia. Dan daging itulah didapat dari Maria. Dan berikut adalah Tuhan, roh menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Tuhan, roh. Jadi artinya bahwa firman itu ada di dalam Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan berfirman ingin menjadikan dirinya datang ke dunia dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging, maka berfirmanlah Tuhan di situ. Firman itu dijadikanlah daging. Dan daging itu siapa? Di manusia. Manusia itu siapa? Yesus. Itulah firman yang menjadi daging karena Tuhan yang menghendakinya. Bukan mau-maunya daging itu menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan yang menghendaki dirinya itu datang ke dunia dalam wujud daging, dalam bentuk manusia. Maka firman yang adalah Tuhan sendiri menjadi manusia, menjadi daging. Karena butuh sarana untuk menjadi manusia. Itu menjadi daging. Kemudian di Yohanes 1 ayat 14 disebutkan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Tuhan sendiri sebagaimana disebut tadi di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Disebut di situ diam di antara kita, artinya diam di antara manusia. Bahwa roh, bahwa Tuhan yang difirmankan itu untuk menjadi daging telah menjadi Yesus dan diam di antara
manusia. Nah gitu. Kemudian mengapa Tuhan harus datang dalam bentuk manusia seperti yang disampaikan tadi? Karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia, bukan dengan monyet, bukan dengan hewan atau dengan apa, tetapi dengan manusia. Kalau Tuhan datang dalam bentuk roh, yaitu tadi saya katakan, belum tentu manusia akan bisa melihat Tuhan dalam bentuk roh, belum tentu bisa mendengar Tuhan dalam bentuk roh. Nah, berikutnya adalah karena mengapa Tuhan harus datang? Karena yang bisa memperbaharui perjanjian Tuhan dengan manusia, yang bisa memperbaharui, memperbaiki, menyempurnakan hukum yang dibuat Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri. Manusia tidak berhak mengubah hukum Tuhan, manusia tidak berhak memperbaiki hukum Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang harus memperbaikinya, Tuhan sendiri yang harus menyempurnakannya, makanya Tuhan harus datang ke dunia. Dan itulah pentingnya mengapa Tuhan datang ke dunia dalam bentuk manusia. Yang berikut saya sering mendengar pertanyaan, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus berdoa? Yang berdoa itu adalah Yesus dalam bentuk manusia. Karena Yesus itu adalah murni manusia dan juga murni Tuhan. Ya, dia butuh daging. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Maka yang berdoa itu adalah Yesus dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia, bukan dalam Yesus sebagai Tuhan. Yang berdoa itu adalah Yesus sebagai manusia yang berdoa meminta banyak hal kepada Tuhan. Yang berdoa itu adalah Yesus sebagai daging, karena memang Tuhan itu telah menjadi daging. Nah, yang berikut adalah jika Yesus adalah Tuhan, pertanyaan lagi, mengapa Yesus mati? Mengapa Tuhan mati? Bukankah Tuhan tidak boleh mati? Betul, Tuhan tidak boleh mati. Tetapi yang harus dipahami di sini adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan ketika Yesus mati, Tuhan yang roh tadi pergi meninggalkan Yesus, menjadikan Yesus itu menjadi murni manusia untuk memberikan bukti nyata kepada manusia yang akan diperbaharui perjanjiannya bahwa akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Maka Yesus harus mengalahkan kematian, karena kalau Yesus Tuhan tidak pergi dan tidak meninggalkan daging itu, maka Yesus tidak akan pernah mati di kayu salib, karena Tuhan tidak akan mati. Tuhan akan menempel terus di situ. Maka Tuhan akan memberikan bukti dan menyatakan kepada manusia akan ada kebangkitan. Ini adalah bukti kebangkitan orang-orang percaya dan Yesus kemudian bangkit. Itulah kenapa Yesus mati di kayu salib dan dia mati sebagai daging, bukan sebagai Tuhan. Nah, itu yang perlu saya jelaskan karena ini sangat penting. Dan ada lagi yang bertanya, wah kalau begitu kenapa ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu tertulis betul ucapan Yesus seperti itu. Karena memang Tuhan yang roh tadi meninggalkan tubuh Yesus yang adalah daging untuk mati dan mengalahkan kematian. Itu yang terjadi. Jadi karena apa? Kemudian ada juga yang berkata, wah itu orang-orang yang mati di kayu salib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena itu supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi Yesus di sana memang harus di kayu salib itu mati untuk mengalahkan segala kutuk. Karena banyak sekali kutuk di dalam perjanjian lama. Kutuk Taurat itu besar sekali. Yang mengakibatkan manusia hampir tidak memiliki keselamatan. Maka Yesus, Allah, Tuhan, dalam bentuk roh, datang ke dunia menggunakan sarana daging yaitu Yesus yang menjadi. Dan disitulah Tuhan menjadi manusia. Dan itu yang harus dipahami. Jadi kalau bertanya tentang Yesus adalah Tuhan itu, ya penjelasan singkatnya seperti itu. Saya tidak ingin panjang-panjang menjelaskan. Nanti saya akan tanggapi apa yang akan disampaikan oleh Bang Juma. Dan saya hanya minta kepada teman-teman yang berada di kolom komentar, ya saran saya komentar yang baik-baik ya. Jangan dikotori diskusi debat ini dengan komentar-komentar yang tidak elok, tidak baik. Karena kita di sini tidak sedang mengasah permusuhan atau perkelahian, tetapi di sini kita hanya ingin meluruskan apa yang perlu kita luruskan. Jadi tolong teman-teman yang mau komentar silakan komentar, tetapi komentarlah yang baik. Tunjukkan bahwa Anda itu juga adalah orang-orang yang beragama, yang bertuhan. Karena orang-orang beragama komentarnya pasti baik-baik. Dan itu yang saya sampaikan Bang Juma sebagai pengantar singkat saya. Monggo silakan Bang Juma
dikomentari apa yang ingin Bang Zuma sampaikan. Nanti saya akan jawab sedemikian rupa semampu saya menjawab. Baik Bang, terima kasih banyak atas Terima kasih. Penjelasan Bang Ferdinand. Saya sambil ngopi Bang Zuma. Silakan. Saya menghargai ya, paparan-paparan ini sangat mahal, kemudian dipelajari sampai beberapa tahun sehingga bisa menghasilkan sebuah penjelasan yang mungkin sebagai seorang Kristen itu adalah sangat berbobot. Tapi mohon maaf nih Bang Ferdinand, saya sebagai Muslim melihat penjelasan Abang itu tak ubahnya seperti penjelasan penganut-penganut ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, dan juga India kuno, Mesir kuno, yang beriman bahwa dewa-dewa mereka, teos-teos mereka itu bisa menjelma menjadi makhluk. Di dalam pemahaman saya, sama seperti orang Yahudi memahami tentang pencipta, bahwa pencipta itu tidak akan mungkin berubah menjadi ciptaan. Definisi Tuhan adalah hakikat tertinggi pada dimensi langit dan bumi, dimensi tertinggi yang tidak akan mungkin rendah. Sehingga data-data di dalam Al-Quran, data-data di dalam Perjanjian Lama menyatakan Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Misalnya di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 diterangkan bahwasanya Dialah Tuhan yang maha tinggi, yang tidak serupa dengan apapun, termasuk tidak serupa dengan manusia. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai manusia, firman yang menjadi daging, di dalam Matius 4 nomor 4 juga diterangkan manusia, ini perkataan Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya ketika Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah, Tuhan hanya mengatakan dalam Mazmur 3 nomor 9 dan juga di dalam Yesaya 55 nomor 11 diterangkan bahwasanya hanya berfirman Tuhan itu maka semuanya jadi. Ketika dia ingin menciptakan manusia tanpa ayah tanpa ibu, berfirman, jadilah Adam. Ketika kemudian dia ingin menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ayah, berfirman, jadilah, maka jadilah Hawa. Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah, maka dia mengatakan jadilah, maka Yesus jadi. Ini konsep agama tauhid. Yang abang sampaikan itu konsep agama Romawi, Yunani, di mana dewa nuzul ke dunia, setengah dewa dia, sampai mati adalah manusianya, dewanya kembali ke langit. Sabar Bang ya. Terus kemudian ketika saudara saya mengatakan Tuhan itu adalah roh, ini pemahaman Hellenisme. Kenapa? Roh itu adalah ciptaan. Roh adalah ciptaan. Roh itu adalah makhluk halus, makhluk roh itu. Sehingga kalau saudara saya ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah roh, sekali lagi saya katakan itu ajaran Yunani, penyembah roh-roh, animisme. Tuhan itu bukan roh. Tuhan bukan roh. Tuhan itu hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Diterangkan di dalam Yeremia 10 nomor 6 yang saya sampaikan tadi. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Dan kalau dikatakan bahwa Theos menjelma menjadi manusia, maka dia akan menabrak data-data di dalam Bible, termasuk menabrak jelmaan pernyataan Yesus. Saudara saya mengatakan bahwasanya Tuhan yang datang, Tuhan itu sendiri yang mau, Tuhan sendiri itu yang mau kemudian menjadi manusia. Tapi sayang sekali itu dibantah oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Tuhan yang datang menghendaki menjadi Yesus, maka Yesus akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Faktanya, no, tidak. Jadi bagaimana mungkin kemudian ajaran Yesus mau ditabrak dengan konsep-konsep Roma Yunani? Gak bisa. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia sebagai Tuhan dalam bentuk manusia. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak berkuasa atas diriku sendiri. Semua pekerjaanku, makananku adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Yohanes 4 nomor 43, 34. Nah, terkait dengan pernyataan saudara tadi,
dikatakan bahwa Tuhan datang. Di dalam pemahaman orang Yahudi terkait dengan Tuhan, Yesaya 45 nomor 18, dan juga di dalam kitabnya 2 Tawarik 6 nomor 18, jelas sekali dikatakan bahwasanya Tuhan tidak akan pernah berdiam di atas muka bumi. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi Yesus gugur. Tuhan dibentuk dalam bentuk daging, gugur di dalam Yesaya 43 nomor 10. Jadi sekali lagi saya katakan, makhluk itu adalah ciptaan. Khalik itu adalah pencipta. Tuhan tidak akan mungkin berhenti menjadi Tuhan sehingga dia harus menjadi makhluk ciptaan. Definisi manusia adalah makhluk yang berdimensi biologis. Definisi Tuhan adalah pencipta makhluk yang tidak serupa dengan biologis, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Bahkan Yesus mengatakan apa ketika ia menjadi daging? Di dalam Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya dan kamu tidak pernah melihatnya. Artinya Yesus ini murni manusia. Dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Mustahil itu. Tuhan itu maha kuasa. Saya kasih analogi sederhana, Bang. Pesawat ketika dalam ketinggian 3000 kaki dipimpin oleh pilot yang adalah manusia, seketika berubah menjadi sapi dalam perjalanan. Pilotnya jadi sapi atau pilotnya jadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? Ini baru pesawat skala kecil. Alam semesta ini besar. Bukan cuma bumi, ada miliaran planet. Tiba-tiba Tuhannya yang pemimpin kehidupan, yang beri kehidupan dan mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang menentukan, akulah yang mematikan. Tiba-tiba berubah menjadi manusia. Apa yang terjadi? Tanya Bang Zuma, Yesus. Iya, silakan. boleh saya tanggapi supaya nanti tidak kepanjangan kan? Oh iya, tadi juga Abang Bang. Oke, Jadi kesimpulan saya, Bang, Oke. saya akhiri dengan pertanyaan di sesi pertama ini. Apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Diresapi pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu tentang apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, jawabannya sebetulnya ya tentu tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tapi yang pertama saya mau menanggapi tadi pernyataan Bang Juma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin berubah atau menjadi ciptaannya sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi saya ingin menggali logika terkait dengan bahwa Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaan. Saya ingat kisah tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertemu, didatangi oleh Tuhan di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak tapi tidak terbakar semak itu sesungguhnya. Nah, apakah itu Tuhan yang datang dalam bentuk api atau siapa? Karena kalau menurut kita, kalau menurut Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Sementara di situ, ini tentang bicara Kristennya. Saya tidak mau bicara tentang Quran. Saya mau bicara tentang Alkitab karena Bang Zuma dan kawan-kawan sering membahas Alkitab. Jadi di Alkitab dikatakan di situ bahwa Tuhan yang datang kepada Musa dalam bentuk api yang membakar semak. Dalam logika, kalau kita menggunakan nalar logika di situ, berarti Tuhan pun bisa menjadi api. Maka yang Bang Zuma tadi katakan bahwa tidak mungkin pencipta berubah menjadi ciptaannya, ya harusnya patah dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun dalam bentuk api, karena Tuhan datang dalam bentuk api yang membakar semak. Itu yang pertama tadi tentang Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha segalanya itu, ketika Tuhan ingin mau jadi apapun, Tuhan pasti bisa melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan Tuhan untuk berubah menjadi sesuatu atau menjadi dirinya menjadi yang lain daripada wujud Tuhan itu sendiri. Tapi saya tidak mau membahas terlalu banyak. Tapi yang tadi mau saya sampaikan,
untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Api adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan datang bertemu dengan Musa di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak. Saya tidak tahu di Quran apakah itu ada tertulis atau tidak, tapi saya sedang bicara tentang Kristen dan Alkitab. Karena yang mau saya luruskan adalah pemahaman Bang Zuma dan kawan-kawan tentang Alkitab. Nah, itu yang pertama. Jadi itu gimana? Nanti sebelum yang lain, supaya kita interaktif, supaya ini saya pengen mendengar tanggapan Bang Zuma tentang apa yang saya sampaikan barusan, bahwa ternyata Tuhan pun datang bertemu dengan Musa dalam bentuk api. Tadi Bang Zuma menyatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi ciptaannya. Nah, apa pendapat Bang Zuma tentang hadirnya Tuhan dalam bentuk api di hadapan Musa pada saat itu? Oke, baik. Terima kasih ya, Bang. Meski saya tidak puas dengan jawaban abang saya ini. Saya belum menjawab semua. Iya, satu-satu supaya interaktif dialognya. Karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan. Pertanyaan supaya saya tadi interaktif itu, aja. saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, kan itu ya? Tuhan sekarang, tidak. Oke, lanjut. Abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti Yesus ciptaan dong. Belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan, yang bersumber dari pencipta langit dan bumi. Yang perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus itu adalah sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Iya, adalah boleh saya jelaskan Tuhan yang dulu? datang. Boleh saya jelaskan dulu? Ya. Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan, karena Ya, Tuhan karena Yesus pencipta. adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah dia ciptaan, Bang. Sabar dulu. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini, utamanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada." Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya. Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantara Antabir, "Lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku." Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena Disitulah itulah Tuhan dia datang menggunakan sarana daging. Firman itu dibuat menjadi daging, menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Tuhan datang ke bumi. Bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Ya itu kan menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Oke? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Oh, berarti dia nggak bisa jadi manusia? Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia? Tidak. Tuhan tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak. Nah, inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak demikian konsepnya. Begini Bang, gini, saya harus jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen, bahwa roh itu firman, roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia jadi manusia? Dia tetap Tuhan, ada di dalam daging. Dia jadi manusia. Ada di dalam daging. Karena Tuhan, karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, berarti dia jadi manusia. Selesai. Maka berarti Tuhan dia jadi manusia, Tuhan datang menggunakan sarana daging. Itulah disebut firman itu menjadi daging dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke dunia. Berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu, di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus ini manusia
Manusia yang Yesus kesurupan itu- Tuhan gitu. Oh, bukan kesurupan. Nah, Lalu? ini nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Abang. Yesus bukan kesurupan, tetapi Abang. Yesus, tapi Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang secara langsung dalam bentuk Tuhan langsung, maka kita semua tahu dunia akan selesai. Karena tidak ada Berarti manusia Tuhan yang bisa melihat berubah Tuhan. menjadi manusia kan? Tuhan datang sebagai manusia. Berarti dia berubah jadi manusia kan? Bukan berubah, Tuhan datang sebagai manusia di dalam daging. Apakah Tuhan itu manusia? Tuhan bukan manusia, tetapi Tuhan datang dalam daging. Berarti Maka Tuhan Yesus menjadi. maka Yesus itu adalah dia Berarti adalah Tuhan, daging, tapi berarti dia Tuhan adalah membentuk Tuhan. diri menjadi daging. Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging, tetapi Tuhan di dalam daging. Karena Kalau firman dia itu Tuhan di dalam menjadi daging, Abang, kalau Tuhan di dalam daging, Anda menabrak Kolose 2 nomor 9. itu pemahamanmu Juma. Pemahaman orang Kristen tidak Abang begitu. saya boleh nggak? Tetapi Boleh nggak Tuhan baca Kolose itu 2 nomor datang 9? di dalam daging. Tuhan menjadi firman itu. Karena Tuhan maha segalanya, dia bisa menjadikan dirinya menjadi apa saja. Coba Tuhan tenangkan bisa dulu, datang kemana tenangkan saja. dulu Abang. Bagi orang Kristen, saya harus luruskan. Kalau begitu, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Saya tidak mau bacakan aja. Lah, Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya Yesuslah Tuhan itu. Di dagingnya, daging Yesus ini Tuhan. Daging Yesus ini Tuhan. Karena itulah Tuhan datang ke dunia menggunakan daging. Iya, Dan Tuhan Anda menjadi ada di daging. dalam daging itu. Berarti Tuhan Anda berubah menjadi daging. Tidak, Tuhan tidak berubah menjadi daging. Kolose- Tuhan ada di dalam daging. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam dia. Kolose Tuhan tidak 2, berubah. Bang. Kolose 2 Anda nomor menggunakan 9. nalar yang keliru. Kolose 2 nomor 9. Ya itu, pemahaman Anda tentang Kolose 2 itu salah. Loh, Karena Kolose 2. Tuhan, Kolose 2, dagingnya Yesus penuh dengan keilahian. Dagingnya. Betul, Hah, betul. berarti Yesus ini Tuhan yang menjadi daging. Oh tidak, Tuhan tidak pernah menjadi daging. Lah tubuhnya Yesus ini Gini, Tuhan. dengar. Tuhan itu datang ke dunia dalam firman itu dibuat menjadi daging. Tuhan ada di dalam daging itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kalau Tuhan datang dalam wujudnya yang kita tidak ketahui, bagaimana manusia akan mengenalinya? Bagaimana manusia akan menerima dia? Orang-orang Yahudi mengenal Tuhannya sebelum ajaran Roma ini. Mengenal Tuhannya, tetapi tidak dalam wujud fisik. Loh, emang Tuhan perlu datang dalam bentuk jadi wujud menurut fisik manusia. saudara, fisiknya Yesus itu Tuhan. Fisiknya Yesus itu adalah daging. Nah, tadi katanya supaya dikenali ada Tuhan. di dalam daging Supaya itu. Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk daging. Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan. Ini kalau debat seperti ini tidak mau menggunakan nalar yang lebih Loh, luas, ya memang akan Abang satu. yang tidak gunakan nalar, bukan saya. Tidak menggunakan nalar. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging. Oke. Dia datang ke dunia. Oke. Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita Oke. tidak ketahui, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Tidak Berarti ada. melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Kenapa? Putus. Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Putus ya. Halo? Halo Bang Juma? Halo? Terus Bang Juma? melihat muka Tuhan. Tar, putus. Saya tidak mendengar Bang Juma. Halo Bang Juma? Bang Juma? Bang Kedengaran. Juma? Sinyal Anda Sat, mungkin... suara saya kedengaran. Ini ya? Suara apa? Sinyal Anda mungkin kurang bagus di sana ya? Kok putus-putus di saya ya? Saya tidak bisa ini. Oke. C. Oke. Gimana tadi gimana? Jadi melihat muka Yesus itu melihat muka Tuhan. Melihat Yesus tidak melihat muka Tuhan secara fisik. Loh, tadi Ya, katanya tidak supaya ada manusia Tuhan mengenal dalam Tuhan. wujud fisik. Tadi Mengenal katanya Tuhan supaya dalam manusia ajaran, bisa melihat Tuhan, mengenal maka Tuhan dalam mewujud ajaran jadi yang manusia. Mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik.
Yesus Loh, itu secara daging adalah katanya manusia. Tuhan supaya Tuhan dikenali dia datang dalam bentuk fisik. Bang Juma, yang dikenali itu adalah ajarannya. Loh. Dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dikenali dalam bentuk fisik. Berarti Anda Yesus jangan bukan memaksakan Tuhan. Hah? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan datang membawa ajarannya untuk memperbaharui. Karena apa? Saya sudah jelaskan di awal tadi, Anda tidak menyimak. Semua hukum-hukum yang ada, yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia, hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Ini Yesus Maka Tuhan atau bukan? datang. Abang, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan dalam bentuk roh. Ya, jadi bukan dagingnya. Jadi dagingnya bukan Tuhan. Dengar makanya. Daging itu, firman itu menjadi daging supaya firman, roh, Tuhan itu bisa bersama-sama dengan manusia. Karena kalau tidak menggunakan daging, maka Tuhan tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Manusia. Yesus adalah Tuhan. Tapi jasadnya, makanya jasadnya Yesus Tuhan. Jasadnya adalah manusia yang mati, bukan Tuhan yang mati. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Jasadnya manusia itu adalah yang mati. Bukan Tuhan. Mati. Bukan Tuhan. Jasad fisik adalah daging. Bukan Tuhan. Tetapi yang di dalam daging itu saya tanya. Tuhan. Jasadnya Yesus bukan Tuhan. Jasad itu adalah manusia karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Jasadnya Tuhan atau bukan? Daging. Makanya konsepnya Anda pahami. Saya tanya, Tuhan jasadnya Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Pertanyaanmu sudah kau jawab dari tadi, tapi kau tidak bisa menerima. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Karena di dalam daging itulah ada Tuhan. Yang saya tanya ini jasadnya Yesus, Bang. Jasad fisiknya itu adalah daging bukan manusia. Bukan daging Tuhan. Manusia, tetapi Tuhan ada di dalam daging itu. Yang daging ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jelaskan. Daging itu adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan ada di dalam daging itu. Dagingnya yang tanya, Bang. Daging. Dagingnya sudah saya jawab berkali-kali. Daging itu adalah manusia. Tetapi bukan Tuhan ada di dalam daging bukan itu. Tuhan. Makanya daging dengan roh itu, dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Daging ini Tuhan. Harus pahami. Saya sudah jelaskan dari tadi. Tuhan ada di dalam daging itu. Daging itu adalah manusia. Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu, maka konsepnya daging dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Anda cacah-cacah. Tidak bisa sama seperti Anda dengan roh yang hidup di dalam Anda. Tidak bisa dipisahkan. Berarti dagingnya Yesus Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, dagingmu itu adalah rohmu atau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Rohmu itu apa? Roh ini adalah dimensi gaib yang ada pada diri saya. Itulah konsep yang ada bahwa makanya saya tanya, dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tahu. Yang saya tanya dagingnya. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tidak mau tahu. Saya bahas dagingnya. Dagingnya yang saya bahas. Kasih analogi tentang tubuhmu yang kamu jawab tadi. Rohmu itu adalah dimensi jalai. Sama dengan Tuhan itu ada di dalam daging. Tubuhku ini, dagingku ini bukan roh. Makanya ya daging Yesus yang mati adalah daging manusia. Saya tanya, dagingku ini bukan roh. Saya sudah jawab bahwa daging Yesus itu adalah daging manusia. Oke, berarti bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia, maka itu tidak bisa. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan. Manusia. Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan manusia. Inilah konsep pemahaman Anda yang keliru sehingga Anda terus bertanya. Yang saya tanya, Saudara Ferdinand, yang saya hormati, yang pintar katanya, yang cerdas. Yang saya tanya, apakah dagingnya Yesus ini Tuhan atau manusia? Jawab, daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Oke, dan berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan kan? Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan roh. Ketika itu disekat, maka kau mati, Zuma. Kalau rohmu itu terangkat pergi dari dagingmu, maka kau mati. Jadi kau tidak bisa memisahkan dagingmu dengan roh. Demikian juga Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri daging. Yesus itu tidak bisa disekat-sekat. Terus memisahkan daging ini bukan Tuhan. Tidak bisa begitu konsepnya. Sekarang dagingnya Yesus di mana?
Dagingnya Yesus sekarang di mana? Daging Yesus telah terangkat ke sorga karena itu Berarti dia adalah... di atas tetap manusia. Kenapa? Berarti di atas tetap manusia. Saya tidak tahu apa yang isi sorga. Saya tidak tahu Yesus itu sekarang di sorga sebagai apa. Masa Anda tidak tahu Bahwa daging? Dengar. Yang Daging saya naik ke tahu, atas. dengar. Yang saya tahu tentang kekristenan bahwa Yesus itu telah ada di sorga dan kembali dengan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Berarti kalau dagingnya bicara jadi tentang Tuhan? Fisik, jangan kalau bicara tentang fisik Anda tidak bisa bicara tentang sorga. Itu terlalu dulu. Kalau bicara tentang sorga, bicara tentang fisik. Katanya itu tadi bodoh. daging dan roh tidak bisa dipisah. Itu di dalam dunia. Di dalam dunia kalau sudah bicara tentang sorga, tidak ada yang bisa mengetahui si sorga itu manusia, daging atau roh. Lalu Anda tadi mengatakan daging tidak bisa dipisahkan dengan roh. Nalarmu kamu perbaiki tentang pemahaman ini, tentang pemahaman daging dengan roh. Nah, pahami itu tentang di dunia. Tuhan itu datang dalam daging untuk urusan di dunia, bukan untuk urusan di sorga. Untuk menyelamatkan manusia, memperbaiki perjanjiannya dengan manusia. Itu yang sabar. harus pahami. Makanya kalau sabar. Anda bertendensi negatif, Udah, dulu. apapun yang dijelaskan ke Anda tidak akan bisa Sabar Anda dulu, terima. sabar dulu. Saya Sabar dulu, sabar. sabar. Saya Sabar sabar, dulu. tetapi saya harus bicara dengan ini. Gitu. Sabar dulu, Pak. Ya. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang daging. Keilahian. Dagingnya Kenapa Yesus daging ini itu yang penuh. keilahian? Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu. Kalau di dalam Allah, Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. Sabar, Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhan Anda 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging, Juma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan Baca Efesus 2 nomor 6 sampai 8. Ayat yang kau kutip itu salah. Tidak begitu Ayatnya isinya. yang salah. Yang kau kutip salah, bukan begitu isinya. Tolong Kau bacakan. baca. Tolong Kau bacakan buka saya. Dibaca di sini. Saya tidak mau capek-capek membaca itu. Kau buka di situ Alkitabmu, kau baca. Ini orang intelek atau apa sih? Loh, Hah? Katanya orang akademisi. kau baca Alkitabmu di situ. Baca itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang Coba- kau bacakan coba itu buktikan. salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan. Saya Efesus sudah 2. baca, tapi Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. bacakanlah apa isinya. Saya tanggapi. Baca Bang, baca Bang. Tanggapilah. Apa? Baca. Saya akan Anda tanggapi. mengatakan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Bacalah di situ. Loh, Anda yang menyanggah dalil saya. Loh. Karena yang kau kutip itu, yang Salah. kau bacakan, Salah. tidak begitu Ya, baca isinya. yang benar. Abang yang punya yang benar, baca. Bacalah. Kan kau yang mendalilkan. Salah, punya saya Buktikanlah. salah. Punya saya salah. Kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Ya sudah, untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca yang keras, biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Kok Baca. kapasitas? Saya sudah bilang, yang Anda baca itu salah. Baca. Loh, saya tidak akan membaca karena yang Anda baca itu salah. Saya Saya tidak punya akan membaca salah. ayat di sini. Iya. Yang punya saya salah, punya abang benar. Bacalah. Ya bacalah di situ coba. Salah punya saya, baca. Baca secara lengkap. Punya saya salah. Juma hanya mengutip, tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya ingin dengar, baca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya akan jelaskan. Saya baca pun Anda katakan salah. Jadi punya Karena abang yang Anda benar. tidak membaca secara lengkap. Baca secara Yesus, lengkap. kalau supaya begitu saya baca jelaskan. tiga nomor ini, baca Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca. Saya ingin dengar dari abang. Berapa tadi Efesus 2 ayat 6? Hah? Ya, sampai nomor 8. Sebentar. Hmm. Jadi itulah makanya saya bilang Efesus 6 berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Efesus 2. Jadi apa ayat apa yang kau baca? Makanya saya bilang yang kau baca itu salah. Kau ngomong Efesus isinya yang kau baca salah. Sekarang setelah Anda tahu, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kita juga bersama dengan dia di sorga. Itu Efesus 2 ayat 6. Yang kau kutip tadi apa? Nomor Tentang 7-nya. daging. Nomor Jadi 7-nya. kau asal mengutip. Nomor 7-nya.
ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Nomor Makanya 8. kau asal mengutip ayat. Nomor Itu 8. Mengapa semua jadi sesat kau bikin? Nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi di mana di sana bicara tentang daging? Sekarang masuk ke Filipi 2. Gak usah kau bicara lagi tentang ayat ini aja, kau udah salah. Sekarang Filipi 2. kamu. Coba masuk di Filipi 2. Saya tidak mau lagi membuka. Coba masuk di Filipi 2. Kau sudah mengutip yang salah-salah. Makanya selama ini banyak orang sesat karena kau mengutip yang Coba salah. saudara-saudara masuk di Filipi 2. Kalau menjadi orang Muslim bicara tentang Muslim. Coba sekarang Anda masuk di Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Sudah salah. Saya tidak mau lagi karena kau sudah salah-salah. Begitu aja. Jangan ketawa cuma. Kau asal kutip, dan selama ini banyak orang menjadi bodoh karena kau asal kutip. Sekarang masuk di Filipi 2. Itu kan cuma pengantar untuk menyemangati abang. Pengantar menyemangati, jangan ngeles. Memang kau tidak tahu tentang Alkitab. Cuma kau asal bicara. Baca Filipi 2. Makanya kau mau memecah tentang daging dengan roh. Baca Filipi 2. Saya jawab tadi Kita tentang masuk ke dalam intinya. Filipi 2 masuk. Masuk. Jadi jangan cacah-cacah bisa tentang roh dan daging. Oke, saya baca ya. Saya yang baca ya. Kalau kau ingin mengetahui rasa anggur, minum anggur, jangan minum air. Saya baca ya. Itu yang harus saya baca ya. Saya sengaja kasih data itu tadi, Bang. Saya sengaja kasih data itu termute, abang termute. Saya kasih data itu karena saya kasihan sama abang mulai pucat dari tadi. Supaya semangat, saya kasih data itu. Nah sekarang saya baca. Dengarkan baik-baik. Dengar. Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, Theos tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, oke, dan sama mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu sama seperti manusia, dan dalam keadaan yang seperti manusia, dia telah menyerahkan dirinya, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Jedar. Ayo bang, di muka mute-nya, dibuka. Termute itu, termute. Ini kenapa ini termute? Beliau nggak bisa bicara, host. Buka mute-nya bang. Bicara. Makanya jangan di mute. Makanya saya bilang tadi tidak baca usah. Filipi 2. Anda sudah dengar kan Filipi 2? Yang kau baca itu pun salah Juma. Tidak baca. isinya. Baca. Tidak, saya tidak mau lagi Anda suruh-suruh. Ya, sekarang saya baca. Saya sudah baca Efesus 2 ayat 6 sampai 8 yang kau bilang bicara tentang daging. Itu untuk menyemangati abang karena abang sudah mulai pucat, sudah mulai emosi. Ya. Sebelum masuk ke dalam Filipi 2. Saya mau melanjutkan tentang apa yang kau sampaikan tadi. Tidak usah lagi bicara tentang nomor 6, nomor 7. Tentang Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Sudah baca tadi, itu pun tidak demikian bunyinya. Okay? Yang walaupun dalam rupa Theos, dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia. Menjadi sama seperti manusia dalam bentuk daging, bukan dalam bentuk Tuhan. Paham nggak? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan ketuhanannya dan mengambil rupa manusia dan merendahkan dirinya, lalu taat, bahkan taat sampai mati. Tidak ada di situ mengosongkan dirinya. Ada? Tidak ada. Baca. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging, tetapi di dalam daging itu ada Tuhan sendiri yang nomor 6-nya baca. Nomor 6-nya baca. Saya jelaskan. Nomor 6-nya baca. Analogi tentang dirimu dan nomor 6-nya baca.
yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos itu Tidak sebagai pernah milik harus tertulis dipertahankan. teos di Nomor dalam 7-nya, Alkitab. melainkan Tidak ada telah kalimat mengosongkan dirinya. teos di sana. Tidak ada kalimat teos di sana. Kau baca Alkitab mana sih? Teos. Hah? Alkitab Teos. mana yang kau baca? Tidak Teos. ada di sana tertulis teos. Jadi menurut saudara bahasa aslinya kitab Anda itu bahasa Arab? Makanya saya tanya, Alkitab mana yang kau baca? Saya baca Alkitab lembaga hasil di kitab konspirasi Indonesia. atau Alkitab yang jelas? Tuhan Anda itu teos, Pak. Bukan Allah, teos. Itu bahasa lain dalam sebutan. Kalau orang berani malah bilang Yahweh, Elohim segala macam. Terus kenapa jadinya ke Allah? Kenapa jadinya ke Tuhan yang umat Islam? Saya tidak bicara tentang Allah, saya bicara tentang Tuhan. Nah, di dalam Yesus. kitab saudara Saya tertulis bilang Allah. Tuhan yang menjadi daging. Ah, Tuhan Di menjadi dalam daging. itu ada Tuhan. Tuhan menjadi daging. Tuhan menjadi di daging. dalam daging. Jangan salah ngomong kau. Tuhan di dalam daging. Tuhan di dalam daging. Firman itu datang di dalam daging. Dan Yesus itu adalah daging. Di dalamnya Coba. ada Tuhan. Coba baca Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Pada mulanya logos. firman. Logos Ya. itu bersama-sama dengan teos. Dan teos itu adalah, dan logos itu Sekarang adalah saya tanya. teos. Saya kasih analogi. Saya bukan nalarmu. Oke, saya bukan nalarmu. Kasih Ini saya kesempatan dalil, bicara. ini dalil. Sekarang begini. Pada mulanya Ini, adalah jangan logos. kau Logos itu bicarakan bersama-sama dalam dengan bicara teos. Dan tentang logos saya. itu adalah teos. Nomor 14. Teos itu menjadi daging. Makanya saya mau membuka nalarmu, saya mau kasih analogi. Teos Sekarang menjadi begini, Mas. daging. Saya mau kasih kau analogi supaya nalarmu terbuka. Oke, saya Teos begini. menjadi daging. Sekarang begini Teos. semua. Coba, Itu menurutmu. Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Maka saya sudah bacakan di awal pengantar saya Yohanes 1 ayat 14. Iya, itu berarti Kau teos tidak menyimak. Tuhanmu Yahweh menjadi Makanya daging. Kau tidak menyimak. Makanya saya mau jelaskan ke kau supaya kau nalarmu menjadi terbuka. Sekarang begini. Dengarkan saya, Nah, dengarkan saya, dengarkan saya, Bang. bagaimana kau Dengarkan akan saya, Bang. mengerti kalau Bang, kau tidak dengarkan kasih saya. kesempatan saya bicara. Tolong dengarkan saya. Kita Sekarang tiktokan mau aja, bicara, tiktokan, kasih tiktokan. kesempatan. Yang menjadi daging ini apa? Yang menjadi daging ini apa? Yang menjadi daging apa? Saya mau kasih kau ke analogi supaya kau menjadi Yang paham. menjadi daging apa? Saya akan jawab tapi saya akan buka dulu nalarmu. Saya mau bertanya. Nggak bisa, sama kau. nggak bisa. Anda Jangan masih cuma minim, kalian bertanya. ilmu masih minim. Anda belum ada apa-apanya. Anda belum ada apa-apanya. Saya tanya dulu, yang menjadi daging apa? Yang saya mau jawab, tapi saya akan dahului dengan membuka logikamu. Oke. Ya, oke. Saya mau tanya. Sekarang kau dengan kata-katamu, itu apa bedanya? Kata-kata itu bukan saya. Terus apa? Itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Sesuatu yang keluar dari mulutmu itu siapa? Kau atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi Yes. kenapa kalau kau bersalah karena mulutmu terus kau di penjara polisi, ditangkap polisi itu kenapa? Kenapa bukan suaraku aja yang ditangkap? Apakah kata-katamu itu karena bukan kau? Kenapa bukan kata-kata saya ditangkap? Ya, kenapa? Kenapa? Karena kata-kata saya itu bukan saya. Karena kata-katamu itu adalah kau, makanya kau yang ditangkap. Kalau Karena kata-kata saya itu saya, kenapa kata-kata saya tidak ditangkap? Karena kata-katamu itu tidak bisa ditangkap, karena itu adalah kau. Karena kata-kata Berarti itu beda. adalah Berarti zat beda yang tidak antara bisa. saya dengan kata-kata. Kata-kata itu adalah zat yang tidak bisa didefinisikan dalam bentuk daging. Makanya kata-kata itu butuh daging. Itulah analoginya. Analoginya yang benar adalah, dengarkan saya, gantian. Ini orang cerdas yang ngajarin ente. Analogimu tidak benar. Dengarkan. Analogimu tidak benar. Dengarkan analogi saya. Analogimu tidak benar. Sekarang Anda mendengarkan suara saya di mana? Ayo ngomong, saya dengar. Sekarang Anda mendengarkan suara saya di mana? Saya dengar, ayo. Anda dengarkan suara saya di mana? Hah? Melalui apa Anda mendengarkan suara saya? Dengarkan di sini. Dari mana Anda mendengarkan? Dari mana? Ya dari mulut mulai yang keluar. Kalau saya putuskan, Apa kau putuskan? saya putuskan mikrofon saya. Ini bukan soal mikrofon tetapi soal kata. Itu keluar dari mulut, dari lidah. Sekarang kata-kata saya keluar dari HP Anda. Juma, Yesus itu bukan keluar. Jangan bawa dulu Tuhan, jangan bawa Tuhan pagan Anda dulu. Jangan bawa Anda Tuhan pagannya jangan dibawa dulu. Itu dengan mikrofon. Tuhan Romawi Anda jangan bawa dulu. Analogi dulu. Analoginya makanya jangan bawa mikrofon karena ini berbeda dengan Loh, Anda mendengarkan suara Bang Suma lewat HP. Apakah HP adalah saya? Anda mendengarkan suara Tuhan lewat apa?
Mikrofon. Ini analogi dulu, analogi. mendengar suara Saya mendengarkan, Anda mendengarkan suara saya melalui HP. Apakah itu saya? Bertanya, Anda mendengar Tuhan lewat apa? Lewat mikrofon. Anda mendengarkan suara saya dari HP. Apakah itu saya? Itu dengan telinga Juma. Iya, dari HP kan? Mikrofon. Bukan Dari HP kan? Jangan kau bawa soal HP dengan apa? Suaramu itu, kata-katamu itu dengan dagingmu, dengan tubuhmu pisah atau satu? Saya tanya. Bisa. Pisah. Ya. Berarti kau hantu dong. Enggak bisa. Suara yang keluar dari mulut saya itu menjadi individu baru. Saya bilang, ketika Wah, kata-katamu percuma salah, Anda licin, terus kau ditangkap polisi karena kata-katamu salah. Mengapa bukan kata-katamu Kenapa saya harus ditangkap kalau kata-kata saya adalah saya? Ya karena kata-katamu itu adalah kau, makanya kau yang ditangkap. Oh, tidak bisa. Karena kata-kata saya bersumber dari saya. Sekarang saya tanya. Bersumber dari kau dan itu adalah kau. Oke, sekarang saya tanya. Ludah dahak yang keluar dari mulut Anda itu Anda? Ludah dan dahak itu ada wujudnya, bukan Suara? kata-kata yang tidak ada wujudnya. Waduh, itu Yesus ada wujudnya. Yesus ada wujudnya. Yesus dalam wujud manusia adalah Allah di dalamnya. Kena kan? Kena kan? Yesus adalah dalam wujud manusia. Tuhan itu ada di dalam daging. Itu air dalam bentuk lendir yang keluar dari mulut Anda. Apakah Anda? Kau menyamakan dengan ludah dan dahak. Ludah dan dahak itu ada wujudnya. Loh, Dan bisa didefinisikan. sekarang Yesus nggak ada wujudnya. Yesus dalam daging ada wujudnya, tetapi Tuhan di dalam Yesus tidak ada wujudnya. Loh, Anda harus tahu bahwasanya ketika Tuhan tidak ada wujudnya, lalu Yesus ada wujudnya, berarti Yesus bukan Tuhan. You look so stupid, Zuma. Tuhan itu ada di dalam Yesus. Tuhan ada di dalam Yesus. Tuhan ada dalam Yesus. Dalam daging itu, karena disebutkan firman itu menjadi daging. Karena firman jadi daging. Firman jadi daging. Firman jadi daging kan? Betul? Firman itu apa? Karena sudah saya jelaskan tadi, firman itu apa? Firman itu apa? Berada di tengah-tengah manusia, makanya Tuhan itu menjadi Yesus, menjadi Anda mengatakan firman jadi daging. Firman jadi daging. Firman jadi daging itu betul. Firman itu apa? Karena difirmankan oleh Tuhan, saya mau. Firman itu apa? Firman itu apa? Tuhan tidak menjelaskan di sana. Firman itu apa? Dengar saya bicara. Tuhan tidak menjelaskan. Firman adalah apakah Tuhan berfirman pada saat itu saya akan menjadi daging, menjadi manusia? Bagaimana menurutmu? Yohanes 1 nomor 1. Dengar, bagaimana kalau pada saat itu Tuhan berfirman saya akan menjadi manusia dalam bentuk daging Yesus? Itu yang terjadi di agama Anda. Itu yang terjadi, makanya Tuhan itu menjadi Yesus dan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti dagingnya Yesus adalah? Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan karena dia menjadi satu kesatuan. Berarti dagingnya adalah? Dagingnya adalah, ini orang bolak-balik sudah dijelaskan. Aduh, Zuma. Anda mengatakan 100% Tuhan. 100% Tuhan pada diri Yesus itu adalah Tuhan. Dagingnya? Suruh dulu kopimu sebentar, Zuma. Mulai error dia. Ya, bukan mulai error. Kau yang tidak mengerti. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya, please. Kau sudah tidak perlu didengarkan karena kau, apapun yang kau sampaikan tetap akan bertahan dengan logikamu yang sesat dan salah. Saya bawa dalil. Kamu yang salah tentang Kristen, makanya saya dari tadi satu pun dalil Anda tidak bawa. Dan Yesus. Satu pun dalil Anda tidak bawa. Karena kau tidak bisa memahami tentang Yesus dan Kristen. Satu dalil pun Anda tidak bawa. Mau 5.000 dalil saya sampaikan sama kau, kau tidak akan menerima itu karena kau. Inilah orang sombong yang tulul. Orang sombong tapi tulul itu begitu, Bang. Karena menghadapi setan harus menjadi setan. Setan hanya memiliki kesombongan. Setan tidak memiliki kerendahan hati. Makanya kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, tentang Yesus, maka jangan bertahan dengan pikiranmu. Dan jangan uji rasa anggur dengan. Jadi bertahan pakai apa? Bertahan pakai apa kalau bukan pakai pikiran? Agama itu adalah dogma.
Oh, pantas aja. Jangan kau Pantas gunakan aja, Bang. logikamu. Coba dari tadi Anda bilang Nanti, agama saya cuma dogma. nanti Selesai kalau kita. agamamu diuji dengan logika, mencret kau, nggak bisa. Coba Jadi coba saya mau Anda dari bicara. tadi mengatakan bahwa agama Anda Ya, cuma dogma. makanya saya Selesai katakan, kita. kalau Anda tidak Jadi paham dari tentang tadi Yesus itu dan Tuhan, saya berdebat dengan penganut dogma. Aduh, parah. Makanya kalau kau mau Kirain bicara tentang Yesus kirain dan berisi Tuhan, ini, Bang. Abangku, saya sudah sampaikan kirain tadi berisi logika, ini. ternyata kau tidak bisa jawab. Logika Kurasa- sudah saya buka tentang Kurasa Tuhan ini dan kosong, nabimu. Bang, kosong. Tadi kupikir Anda itu berisi. Tadi juga saya pikir kau berisi, makanya saya mau debat sama kau. Ternyata kau bisa memisahkan pikiranmu, dagingmu dengan suaramu. Itulah logikamu yang Anda mengatakan tadi agama itu dogma. terus. Anda yang mengakui. Ya memang, agama oke. itu adalah dogma. Makanya saya tanya, firman itu adalah Jadi teos kalau Allah, betul? kalau kau menggunakan logika menguji tentang konsep ketuhanan tidak akan nyambung. Iya, karena ketuhanan konsep Anda tidak masuk akal. Ketika logika dipergunakan, coba berikan saya data, Tuhan itu berasal dari mana? Tuhan tidak punya asal. Itu Kecuali logika Tuhan atau dogma? Anda berasal dari rahim manusia. Itu logika atau dogma? Saya tanya kau, Tuhan tidak bermula itu logika atau dogma? Itu adalah logika. Logika dogma. Itu dogma. Mana ada logika yang tidak berasal? Semua yang ada di dengar. dunia ini ada asalnya. Dengar. Yang punya asal Makanya itu kau ciptaan. kalau tidak paham tentang dogma dan logika, gak usah banyak cincong tangan Kristen tentang Yesus. Siapa yang lebih hebat dari Bang Ferdinand? Tolong hadapkan dengan saya. Ya elah saya aja yang cuma segini udah gak bisa kau hadapi. Kau aja bilang bahwa Tuhan tidak bermula itu adalah logika. Itu bukan logika. Loh. Logika itu semua punya asal, punya sumber di dunia ini. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Inilah Segala kebodohanmu. sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang punya awal pasti ciptaan karena dia bermula. Ada yang memulai, ada yang mengadakan. Makanya saya bilang. Segala, dengarkan saya, Bang, dengarkan saya. Coba Segala sesuatu yang berawal pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan. Sekarang segala sesuatu yang tidak bermula itu dogma atau logika? Itu adalah logika. Lucu. Itu bukan logika. Itu dogma. Lucu. Segala sesuatu apapun itu yang tidak bermula itulah pencipta. Itu dogma atau logika? Itu logika. Lucu. Segala sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan itu ciptaan, betul atau tidak? Oke, sekarang segini saya tanya cuma. Nggak usah tanya-tanya terus, giliran Anda berjawab. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan itu ciptaan atau bukan? Sekarang saya tanya, kau sudah bertemu dengan roh atau tidak? Saya tanya sama abang, Saya tanya, segala kamu sesuatu sudah yang bertemu diadakan itu ciptaan atau bukan? Makanya saya tanya sama kau sekarang. Ini pertanyaan saya loh. Ini Semua untuk pertanyaan menjawab. saya tidak pernah Ini untuk abang menjawab. jawab. Ini untuk Segala menjawab. sesuatu yang bermula itu ciptaan atau bukan? Saya tanya, saya akan jawab dengan membuka logika. Sekarang saya tanya. Analogi lagi. Saya sudah hantam analogi Anda. Roh itu kau bilang ciptaan. Apa? Roh kau bilang ciptaan. Yes, segala sesuatu di atas Yes. muka bumi ini ciptaan. Kau sudah pernah bertemu dengan roh tidak? Ini saya bertemu dengan roh. Coba definisikan saya roh itu bentuknya apa? Roh itu adalah makhluk dimensi gaib yang ada pada diri manusia. Dan kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dimensi gaib dalam Mantap dulu analogi saya. Mantap dulu analogi saya yang tadi. Loh, saya sudah katakan, lantas kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dalam zat yang tidak bisa dipahami dan ada di dalam daging Yesus? Sekarang Yesus tahu hari kiamat gak? Hah? Yesus tahu hari kiamat? Satu-satunya yang tahu hari kiamat hanya Yesus. Karena Mana dia dalilnya? Tuhan. Dan Mana ketika dalilnya? dia akan datang ke bumi, Mana maka dia dalilnya? akan tahu hari kiamat nanti. Mana dalilnya? Coba Mana dalilnya saya Yesus tanya tahu hari kamu. kiamat? Coba saya tanya kamu, dalam agamamu kiamat itu kapan?
Saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Anda mengatakan roh Yesus Saya itu. sudah jawab Dengar. tadi. Yesus Dengarkan. satu-satunya yang Dengarkan. Yesus satu-satunya yang tahu kiamat kapan. Karena Mana dia dalilnya? Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Dalil. Mana Aduh, dalil? Ah, mana dalil? Karena di dalam Alkitab tertulis sampai saya datang kembali. Hah? Tapi tidak dijelaskan di situ karena itu adalah rahasia Dalilnya Tuhan mana? kapan dia akan datang. Saya minta Di dalil. Alkitab- Saya minta di dalil. Alkitab sudah jelas Saya dikatakan minta di situ. dalil. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius. Itu dalilnya. Kedatangan Ini dalilnya. itu kapan tidak dijelaskan Dengarkan. karena itu Dalilnya. adalah rahasia Tuhan. Dengarkan dalilnya. Tidak ada Dengarkan. yang tahu kiamat kapan Dengarkan datang dalilnya. kecuali Dengarkan. Yesus karena dia Tuhan. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Jedar. Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat Dalilnya karena dia Matius Tuhan. 24 nomor Dalilnya 36. sudah Yesus tidak tahu dikatakan kapan di hari kiamat. Alkitab, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu Yesus tidak dalilnya. tahu kapan Dan hari kiamat. ketika Yesus akan Matius datang, 24 nomor 36. Yesus tidak tahu hari kiamat. sudah jangan asal comot ayat, kau salah melulu soal ayat. Mana ayatnya Yesus tahu hari kiamat? Mana? Yesus bukan tidak tahu tetapi tidak memberitahukan. Itu kan kalau cuma Yesus- akal-akalan ente. bukan akal-akal. Karena kalau Mana sudah dikasih dalilnya? tahu, saya akan datang tanggal sekian bulan sekian. tahun Mana sekian. dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Saya tanya kau, di dalam agamamu kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Ya sama, tidak ada yang tahu manusia. Tetapi Yesus juga tidak tahu. Yesus juga tidak tahu. karena Yesus sudah mengajar, sudah tertulis yang Berarti sampai Yesus dengan kedatangan saya Yesus sama. kedua kali. Karena Yesus adalah Tuhan, makanya ketika dia datang kedua kali ke dunia, Berarti maka Tuhan itu abang sudah ini, kiamat. berarti Tuhan abang ini sama seperti saya tidak tahu hari kiamat. Loh, Tuhan Yesus tahu kapan kiamat. Mana dan dalil? disitulah dia Mana datang. dalil? Kalau Mana dalil? Anda hanya bicara tentang yang tertulis Mana tertulis dalil? tanggal berapa, bulan berapa, maka Anda adalah bodoh. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Sudah dikatakan di Alkitab di situ sampai kedatangan Yesus yang kedua kali datang. Mana dalilnya? Yesus tahu kapan dia akan datang tetapi tidak diberitahukan kepada Matius manusia. 24 nomor Karena 4 dikatakan nomor kepada 36. manusia, Dengarkan saya, Bang. Abangku yang ganteng, dengarkan saya. Makanya coba buka maskermu itu biar saya kenal wajahmu. Nanti di Coba Jakarta buka kalau lah. mau ketemu. Nanti di Jakarta Aduh. kalau mau ketemu. Buka, oke. Kabari saya kalau di Jakarta kita ngopi-ngopi, saya traktir makan enak. Oke. Tapi jelas- tapi Matius jelas tidak makan 24 haram. nomor 36. Aku Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Berarti di dalam diri Yesus tidak ada Tuhan. Aduh. Sudah dikatakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, Juma. Itu pengakuan siapa? Tidak ada pengakuan Yesus di situ bahwa kedatangan kedua itu dia tahu hari kiamat. Tidak ada. Kalau kau bicara tentang agama hanya letterlek, maka kau sesat, Juma. Ini Yesus yang mengaku, Abang. Yesus dengan mulutnya. Aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Yesus. Sebelum Yesus naik ke sorga, maka disuruhlah murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia menyebarkan kebenaran sampai pada waktunya Yesus datang kedua kali. Itulah hari kiamat. Jadi kalau kau bertanya mana dalilnya, mana tanggalnya, mana bulannya, you look so stupid, Juma, to ask me like that, you know. Aduh, capek juga saya. Jadi Anda membantah pengakuan Yesus? Apa? Anda membantah pengakuan Yesus? Saya tidak pernah membantah pengakuan Yesus. Saya mengatakan bahwa Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Dia datang. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Baca lengkap. Makanya saya bilang jangan saya comot ayat kalau tidak lengkap. Yesus mengatakan kemudian, dia tidak, siapapun di atas muka bumi ini tidak ada yang tahu hari kiamat. Aku juga tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Jawaban Yesus sudah jelas menyatakan ketika dia akan naik ke surga bersama daging itu yang adalah Tuhan. Dikatakan sampai kedatanganku kedua kali. Itulah hari kiamat. Artinya kenapa Yesus yang adalah daging tidak mengatakan aku tahu hari kiamat? Kapan akan kiamat? Kenapa, Bang? Kenapa? Seperti yang kau pahami bahwa saya tanya, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kenapa Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat? Kenapa? Juma, pemahamanmu salah tentang tidak. Kok jadi saya yang pemahamannya salah? Abang ini lucu. Salah. Karena pemahamanmu tentang firman itu tidak benar.
Yang Matius 24 abang, Matius 24 nomor 36. Yesus mengaku, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kenapa abang menuduh Yesus tahu hari kiamat? Yesus satu-satunya yang tahu hari kiamat kapan, karena dia Yesus adalah yang Tuhan. mengaku tidak Dan tahu hari kiamat. ketika Yesus berkata, Di mana dia berkata, di mana? Yesus tidak akan memberikan informasi tentang hari, tanggal, bulan. Tetapi Yesus memberikan ajaran bahwa ketika dia datang kedua kali, itulah hari kiamat. Jadi Kapan kalau hari kamu kiamat? dengan logikamu yang dangkal itu, Yesus yang mengatakan, tidak bisa aku memahami tidak tahu tentang kapan hari Kristen, kiamat. nggak bisa. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Loh, dalilnya sudah jelas dikatakan di situ, sampai kedatanganku yang kedua kali. Hah? Ya itu hari kiamat. Apa yang dikatakan di situ? Yesus kedua kali dia Apa? tahu kapan, Coba bacakan lengkap dalilnya. Tapi Yesus tidak perlu memberitahukan hari, tanggal, bulan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Dalilnya? Kau pikir beragama itu tentang harafiah? Loh, jadi harus doktrin aja gitu. Ini bukan doktrin cuma di firman di Alkitab itu tertulis. Dengarkan saya, itu Bang. adalah kedatangan Yesus yang kedua Abang. kali, dan disitulah Yesus tahu kapan dia akan datang kembali, tetapi tidak pernah memberitahukan hari, tanggal, bulan. Pantasan abang selalu kalah dalam bernarasi ya. Bukan selalu kalah. Di dunia Anda yang apapun. salah. Di dunia apapun Anda yang abang selalu salah. kalah. Enggak, Karena abang Anda- membantah dalil. Anda membantah Anda undang-undang. mengutip ayat tidak lengkap dan salah, sama seperti tadi soal Efesus. Anda salah dalam Efesus itu kutipan untuk Anda. mengobati muka pucatnya Halo, Anda. ini Yang saya cara maksud setan Filipi mengeles. 2. Saya suruh baca Anda berani. Cara iblis itu ngeles kayak begitu ketika menguji mencoba Yesus. Tidak. Itu. Saya begitu Yesus polanya itu. dalam Itu berdiskusi. sebenarnya Siapapun dari yang saya hadapi sendiri. kalau sudah mulai Setelah Yesus membuka mentalnya kebenaran, turun, janganlah kalau engkau mentalnya mencobai sudah turun saya Tuhan hibur. Allahmu sendiri. Yesus Bagaimana? mengatakan di dalam Makanya Matius Juma. 24 nomor 30 Juma, 36. Saya harus kasih tahu kau tentang Alkitab. Alkitab itu ada dua pokok utamanya. Di situ ada informasi, ada ajaran. Jadi itu harus kau pahami. Kalau tidak Mana paham informasinya tentang itu, Yesus tahu hari kiamat? informasinya bahwa Yesus mengatakan pada kedatangannya kedua kali. Mana Yesus tidak coba bisa. bacakan, coba bacakan. Kau bilang kau paling jago Alkitab. Kenapa? Coba kau bertanya? bacakan. Kenapa Saya bunyinya tidak membacakan begitu? kepada Anda karena Anda adalah orang yang tidak Apabila mengakui anak Alkitab. manusia datang untuk yang kedua apa kalinya, saya dia membacakan akan Alkitab bersemayam kepada orang yang di tidak atas percaya tentang awan-awan Alkitab? bersama para malaikatnya untuk menghakimi. Tidak ada terkait dengan hari kiamat di situ. Makanya kalau kau paham Alkitab, kau masuk ke kitab Wahyu, kau baca di sana. Di Kitab situ Wahyu itu apa lagi, Bro? Kitab Wahyu. jelas Apa itu kitab Wahyu, Bang? Apa itu kitab Wahyu? Makanya kau baca, kau bilang kalian kan jago Alkitab. Iya, saya tanya, apa itu kitab Wahyu? Menantangin orang semua pendeta apa segala macam itu debat tentang Alkitab. Kan sudah dijelaskan. Apakah Di situ Yesus baca. mengenal kitab Wahyu? Yesus mengenal semua dan apapun yang ada di dunia ini. Ada Termasuk dalil? Kau. Ada Termasuk dalil? Kau dikenal oleh Yesus Ada dalil? karena Yesus adalah Tuhan. Ada dalil? Dalil. Dalil kau tanya. Sudah jelas-jelas di Alkitab itu ada semua. Mana? Mana? Lo kau bilang kau paling jago Alkitab, ya baca. Justru karena saya tidak temukan, makanya saya tanya. Saya tidak akan membacakan Alkitab kepada orang yang tidak menerima Alkitab. Mana Karena dalilnya? begitu Itu ayat tidak Alkitab ada pun itu. dibacakan, Anda tidak akan menerima itu. Yang ada Begitu. adalah Yohanes Oke. 5 nomor 30. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru dalil. Dari diri sendiri sebagai daging. Tetapi Bapa di sorga yang ada di dalam diri Yesus mampu melakukan segala Iya, kalau yang membangkitkan kalau Tuhan yang di surga. mati. Kalau yang di Tuhan surga, yes. Membangkitkan Kalau Tuhan yang di orang langit, mati dilakukan memang. oleh Yesus karena dia Kalau Tuhan. Tuhan yang di langit Satu-satunya memang. Tapi Tuhan yang di dalam bumi tidak tahu. Yesus itu tidak tahu. Kan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus Sebagai daging. Tuhan. Sebagai Yesus Tuhan harusnya makanya. Yesus tahu. Makanya Sebagai kau Tuhan harus harusnya Yesus lihat. tahu. Sebagai Tuhan harusnya dia maha kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, merincak atau berjahe. Mana ada Tuhan kayak begitu? Satu-satunya yang berkuasa menghidupkan orang mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga adalah Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Jadi bukan tidak berkuasa atas segala hal. Yesus berkuasa atas segala hal. Aku Kenapa tidak Yesus dapat berbuat begitu? apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri itu sebagai dirinya daging. Bukan Berarti sebagai daging ini Tuhan. bukan Tuhan kan? Loh, bolak balik lagi ke situ tadi udah dijelaskan, dikasih analogi tentang dirimu dan roh.
Ini orang Tadi bertanya saudara ketemu dengarkan. kayak apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Aduh, cuma. Theos, Tuhan Anda menjadi daging. Itu menurutmu. Theos itu menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Anda sendiri yang di awal pembukaan tadi mengatakan firman itu menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi daging. Tuhan memfirmankan. Tuhan berfirman dan firman itu menjadi daging. Sekarang saya tanya kau, kalau Tuhan menginginkan dirinya menjadi daging, menjadi manusia, bisa atau Berarti tidak? kalau Tuhan memfirmankan berarti Yesus menjadi daging, berarti dia Makanya saya tanya kau ciptaan. segala. Kalau Tuhan dalam dirinya ingin menjadi manusia, bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Berarti Tuhan itu lemah dong. Justru karena kuat. Berarti kalau kuat Tuhan bisa menjadi apa aja dong. Kalau dia menjadi daging, apakah dia bisa kemudian melakukan apapun? Daging itu sarana untuk bisa berada di tengah-tengah manusia. Dan daging itu bersama-sama dengan Tuhan. Iya, Tuhan setelah itu menjadi ada di dalam daging, itu. apakah dia tahu hari kiamat? Tuhan tahu hari kiamat, tetapi tidak mengatakan hari, tanggal, bulannya. Karena Setelah apa? dia menjadi Itu daging, tidak perlu. apakah dia menahan rasa ngantuk? Bisa. Daging sebagai daging, tentu ngantuk, tentu tidur, tentu makan, tentu minum. Itulah makanya Tuhan tidak bisa jadi daging, Pak. Kok bisa? Tuhan itu ada di dalam Yesus. Makanya ketika Tuhan menjadi daging, Tuhan terbatas, tidak bisa lawan ngantuk. Tapi Tuhan itu di dalam daging. Tuhan itu di dalam Yesus. Dia bisa. Tadi katanya menjadi daging. Logikanya begini. Kalau Tuhan datang dalam wujud kenyataan aslinya yang kita tidak tahu, apa yang akan terjadi dengan dunia? Saya tanya kau. Tidak bisa. Tidak bisa datang Tuhan dalam wujudnya. Alam semesta ini hancur lebur. Justru supaya tidak hancur lebur, karena kasihnya kepada dunia, maka dia datang dalam wujud Yesus Dalam untuk wujud menyelamatkan Tuhan. dunia. Dalam wujud bukan Tuhan. Tuhan datang dalam daging untuk menyelamatkan manusia. Dalam wujud bukan Tuhan, dia supaya datang. bisa berada di tengah-tengah manusia. Saudara Ferdinand, berarti Kalau Tuhan datang Anda, langsung, maka Saudara dia tidak Ferdinand, di tengah-tengah manusia. berarti Tuhan Anda datang dalam bentuk bukan Tuhan. Kok bukan dalam bentuk Tuhan? Tuhan itu datang bersama-sama di dalam daging. Oke, berarti Ngerti nggak sih? yang menjadi daging tadi apa? Udahlah, saya 5.000 kali menjelaskan pun Anda akan bolak-balik bertanya dan tidak memahami. Saya pikir kita Filipi 2 cukupkan untuk nomor siang ini 6, semua. Tuhan Anda menjadi manusia, Pak. Aduh, parah ini orang. Parah. Bukan Anda parah. Pemahaman Anda yang parah. Parah sekali Pemahaman sahabat Anda yang saya parah. ini. Makanya saya bilang, kalau tidak mengerti tentang konsep Anda Tuhan, yang tidak mengerti, Anda hanya mengedepankan dogma. Ajaran saya pagan yang bilang- Anda dogmakan itu tidak masuk akal. tidak makanya masuk. saya bilang, kalau mau tahu rasanya anggur, maka minumlah anggur. Jangan diminum air sayangnya comberan. yang Anda minum Comberan selama tidak ini akan ternyata bisa air comberan. mencitrakan rasa anggur. Ternyata yang Anda minum selama ini air comberan, makanya Anda Oh, tidak paham tidak. Bible. Oh, buktinya saya sangat paham, tapi Anda dengan Yesus Anda katakan tahu hari kiamat, dalil nggak ada. Saya tanya, Anda mengimani Alkitab tidak? Saya mengimani Alkitab, tapi tanya. Bible tidak. Apa bedanya Alkitab dengan Bible? Alkitab itu adalah 4 kitab yang diturunkan oleh Tuhan saya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang saya tanya itu Alkitab orang Kristen. Kau Itu imani bukan tidak? Alkitab itu surat kepompong, surat Oke. wartawan. Mana dalilnya kalau itu surat kepompong, surat wartawan? Lukas 1, Mana dalilnya? baca Lukas 1. Nggak, saya tidak mau baca. Kau baca sendiri. Theophilus yang mulia, banyak orang yang kulihat menulis surah peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan, lalu menyusunnya kembali untuk memberikan kepadamu, Theophilus. Di mana itu tertulis? Di mana? itu Lukas 1 tertulis? nomor 1. Lukas 1 bukan itu ayatnya. Makanya saya bilang kau jangan asal comot ayat. Baca. Kau asal comot ayat. Botak, baca. Itu tidak ada tertulis begitu dalam Matius. Kau itu bodoh.
Kau yang bodoh. Baca Lukas 1. Kau tidak mengerti. Baca Tidak Lukas 1, mengimani baca. firman, Baca. Tidak mengimani Injil, tetapi Baca, kau baca. bicara tentang Injil. Botak Makanya percuma, botak. mulutmu tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Tentang Lukas Injil 1 yang tidak kau pahami. abangku yang pinter. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca. Makanya kau jangan salah comot ayat. Kau Baca. juga salah. Saya baca Efesus, kau kasih ayatnya kan. Kau Itu untuk salah. menyemangati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh, tidak tahu. Baca Lukas 1. Tidak Berani tahu baca Lukas 1, tentang berani? Injil. Kau soal aja mencomot-comot ayat. Berani kita. baca Lukas 1? Makanya jangan asal comot ayat kita. Berani Kau baca jangan Lukas 1? bicara tentang Yesus. Jangan sampai bicara tentang Kristen. Berani Kau baca Lukas 1? tentang Yesus dan Kristen. Jalankan saja agamamu dengan baik. Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Hadapkan saya dengan pendeta yang Kau paling tidak hebat. tahu. Saya baru mengeluarkan ilmu saya sedikit, kau sudah kewalahan. Alah, baca Lukas 1. Ketololanmu. Baca Lukas 1 berani. Soal Tuhan aja yang tidak bermula kau bilang logika. Otakmu di mana itu? Baca bukan Lukas logika. 1. Coba Baca, jelaskan, itu bukan Baca. logika dong. Baca Tuhan Lukas yang 1. Tidak berawal, tidak bermula itu bukan logika, tapi dogma. Maaf ya. Maaf saya mengatakan Anda bodoh karena memang fakta ya. Sorry. Ya, Sorry, Bang. saya juga mengatakan Anda bego karena Anda memang Baca bego. Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. Udahlah, tidak usah bicara tentang ayat udahlah. yang kau sudah salah tadi. Udahlah katanya. Udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Kenapa? Ah. Karena saya sudah bilang yang kau ucapkan itu bukan Lukas 1. Lalu? Tidak perlu saya baca karena kau sudah salah-salah comot ayat. Nah, inilah orang lihat ini. Orang yang menilai kita yang mana yang lebih baik comot aja ayat Quran daripada mencomot ayat Bible. Maaf ya, Bang. Saya mengatakan Anda bodoh itu karena dari tadi Anda mengatakan saya bodoh Ya. dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan biasa aja, nggak usah dibawa sakit Oke, hati. Lukas 1-nya Itu tolong aja. dibaca dong. Baca Lukas 1 Tidak mau dong. saya tidak mau membaca apa yang Anda suruh karena Anda sudah salah kutip. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya salah kalau Anda tidak membacanya? Saya sudah kasih bukti tadi kau bicara tentang Efesus dan kau salah. Oke. Untuk Saya apa saya lagi menyemangati mengikuti yang Anda salah? karena saya mau mengarahkan ke Filipi 2. Saya tidak butuh semangatmu. Masalahnya Anda pucat dari tadi. Pucat loh. Saya sehat bukan begini, happy ketawa dibilang pucat. Anda yang pengecut tidak berani buka masker, apakah Anda pucat atau tidak? Saya Coba ketemu buka masker, dengan buka siapapun. pucat atau tidak? Saya ketemu lihat dengan mukamu tidak siapapun. ada. Saya lihat ketemu mukamu dengan tidak ada siapapun, putih, buka putih, masker. putih. Bukalah maskermu dulu. Pucat Kenapa atau bisa? tidak? Apakah Paulus kelihatan mukanya ketika dia mendongeng? Jangan bicara kau tentang Paulus. Coba buka maskermu. Kau pucat atau tidak? Apakah Paulus ketika dia menulis surat di penjara dia melihatkan mukanya? Hah? Hah? Ketika Paulus menulis buku 14 buku, apakah dia menampakkan wajahnya ke Kristen? Malu. Aduh. Malu. Oke, Juma. Baik Juma, terima kasih. Ingat Terima ya. kasih. Nanti Abang setelah ini Anda buka Lukas, benarkah Iya. pernyataan Bang Suma bahwa surat-surat yang kami iman itu adalah surat wartawan? Juma, Baca ya. ayatmu udah keliru Juma. Lukas 1 Abang, Kepada baca diri. Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kepada semua para pendukungmu Juma di TikTokmu ini, saya sarankan coba masing-masing buka Lukas 1 tadi apakah begitu bunyinya. Kalau salah maka jangan pernah ikuti Juma lagi. Oke. Kalau benar? Terima kasih Juma. Kalau benar, Bang? Kalau benar ya silakan aja Anda merasa benar bahwa saya katakan tidak benar seperti itu. Bukan itu isinya Lukas 1. Oke. Ya, oke. Thank you, Bang. Terima kasih Bang Zuma. Terima Sudah kasih diskusi Abangku, siang ini. sehat selalu ya. Saya sudah agak ini waktunya habis, saya harus mengerjakan sesuatu. Saya Oke Bang, ada oke Bang. urusan. Sehat terus Bang. Sudah lumayan juga kita. Sehat selalu Bang Zuma, jangan bawa Oke, hati. saudaraku, thank you. Kita hanya mau bicara bagaimana supaya kita ini tidak saling menyinggung, tidak saling menyerang, karena Tuhan kita tidak tahu apakah Tuhan kita itu seperti apa. Saya hanya berpesan bahwa Indonesia ini akan indah kalau kita hidup dengan iman kita masing-masing. Itu saja. Oke Bang Zuma. Oke, thank you. Salam, nanti kapan-kapan kalau ke Jakarta berkabar, kita ngopi-ngopi makan enak yang pasti tidak makan haram. Oke, sip. Hormat Bang. Oke Bang, thank you. Terima kasih. Sehat terima selalu kasih, Bang ya. terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Salam. Oke. Semangat siang Abang Ferdinand. Thank you. Siap Bang Zuma, terima kasih. Silakan Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, akhirnya terbayar juga kemudian keinginan saudara Bang Ferdinand untuk berdialog dan mencoba dunia amploket. Dan sangat disayangkan, ibarat medan tempur, Bang Ferdinand cuma datang menyerahkan dirinya sebagai korban, ya, sebagai korban, di mana semua yang dia dalihkan itu justru bertentangan dengan apa yang ada di dalam Bible-nya sendiri. Baik teman-teman, kita mungkin bincang-bincang ya. Ini udah berapa jam? Baru 1 jam ya. Kita bincang-bincang kemudian dengan menaikkan teman kita yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Masya Allah. La ilaha illallah. Ini gimana Bang Zuma? Gimana deh? Kok nggak imbang ini gimana ini? Aduh ya Allah, Anak Kasya saya yang hancur. bungsu itu yang bisa menghadapi Bang Ferdinand. Itu kok bisa-bisanya ya? Gini loh, bisa-bisanya Lukas 1 ayat 1 belum dibaca udah bilang salah. Itu otak apa yang dipakai ya? Luar biasa. Keren, mantap Bang. Masa kata dia Yesus tahu hari kiamat? Enggak, tapi itu kelas jemaat loh. Itu kelas jemaat yang mungkin bahkan nggak setiap minggu ke gereja. Nggak imbang loh. Ya Allah, Mas. Kasihan Nggak banget imbang. tahu. Makanya aku tadi bilang kenapa nggak imbang gitu loh? Karena memang ya betul kata Gurunda Zuma, menyerahkan diri dia ke sini ke medan tempur, dia lupa nggak bawa senjata gitu loh. Banyak blundernya, aku udah catat semua Bang. Tapi parah loh itu. Aku catat Tapi memang semua. selama ini kan dia cuma Gurunda, modal congor. Yang penting berani tampil di media, teriak-teriak, marah-marah orang, eksis gitu kan. Sedangkan diskusi Assalamualaikum akademis Bang Zuma. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Ini tadi yang di Tapi yang itu YouTube parah tadi loh, ada Gurunda, orang nonton menurut aja saya, sampai Gurunda. malu sendiri loh tadi. Ini orang Kristen kalau nonton Parah. malu. Iya. Mempermalukan Ini- teman-teman Kristen. Ini malu. Nonton pada malu. Bener. Ini malu banget. Ya, apa namanya? Kata Bang Luma tadi nanya di pertama yang paling blunder itu bukan Yesus Parah itu banget gitu daging loh. dan di dalam dagingnya ada Tuhan gitu. Padahal di firman di Yohanes itu kan jelas Yohanes 1:14 kan dia jadi daging gitu loh. Tuhannya jadi daging. Belum lagi Efesus Filipi 2:6. Hancur itu. Sengaja tadi saya arahkan ke Efesus 2. Pokoknya seru pokoknya Bang, sumpah seru banget. Tapi ini Aku memang nggak- Seperti anak Batak, ada Batak juga dulu ku gituin kan. Kusuruh pergi di tempat lain. Bukan ini. Oh, bukan. Langsung tak kasihan. Nggak, mereka nggak mau Bang Ferdinand itu kelihatan dia tuh nggak mau baca kitab sucinya karena dia kekhawatiran dia Bang ketika benar yang Bang sampaikan itu kan mempermalukan dia, maka dia memfokuskan kalau bukan itu. Jadi sebenarnya dia udah sadar Yesus tahu hari kiamat sejak kapan. Belum lagi kitab Lukas 1 ayat 1 dia nggak mau baca hasil penyelidikan. itu lucu. Bang Ardiansa noise ada suara. Suruh bilang orang salah tapi nggak mau baca. Tapi kenapa Bang Zuma nggak bukain sih? Nggak usah deh, supaya besok masih mau dia naik.
Kasihan juga kalau terlalu dipermalukan. Yang pasti teman-teman yang mendengarkan itu kan pasti tahu Lukas 1 kan. Netizen Iyalah. kita udah hafal itu. Nggak, aku nggak habis pikir nih. Kita butuh komentar dari teman-teman Kristen sih sebenarnya. Seberapa malu mereka, agama mereka diwakili oleh orang seperti ini. Petentengan bikin video ngomong cuman dia yang bisa ya. Bahkan dianggap bahwa pendeta-pendeta yang debat sama Bang Zuma selama ini ternyata nggak ngerti. Cuman dia yang ngerti. Tapi Pada malu semua Oten tadi tuh. Oten-oten di YouTube semua pada typing, malu mereka. Kata Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Botak kata Bang Zuma. Ketawa di situ. Baca botak. Botak emang parah botak. Itu gara-gara Oji itu, gara-gara Oji. Kenapa sih Oji? Dia berpesan sebut sekali aja sesuai dengan Oh, dua raja Oji. raja. Toksit lu, Ji. Ya, Toksit. tapi kan dari tadi aku dibilangin tulul. Ya, tapi Dulu. emang botak sih. Tapi kan fakta, emang botak. Gimana lagi? Tapi kenapa kok itu ya? Apa namanya? Mohon maaf nih Gurunda ya. Botolnya tuh berlebihan gitu loh. Bukan sekedar botol, bukan. Tapi kayak sudah exclude gitu loh botolnya. Masalah logika dan dogma juga tuh. Dia bilang Tuhan itu tidak berawal adalah dogma, kata dia. Padahal itu adalah logika berpikir manusia tentang Tuhan, definisi tentang Tuhan itu sendiri gitu loh. Iya. Kalau dogma Berarti adalah logika, kan? tentang Tuhan. Iya, kalau tentang Tuhan misalnya nih ada Tuhan nih, baru itu dogma yang harus dipercaya dan akan diuji sama logika. Nah, logikanya adalah definisi tentang Tuhan itu dia tidak boleh banyak, dia harus tidak berawal, dia harus maha kuasa. Itu kaidah Itu Tuhan. berpikir. Itu logika. Dimana kita akhirnya memasukkan itu karena berpikir dan tidak tertolak oleh akal. Kalau seandainya definisi Tuhan itu bisa banyak dan itu tidak dia berawal, maka itu sudah bertentangan dengan logika. Jadi ada beyond logic dan logic. Beyond logic artinya di luar nalar, logic artinya di dalam nalar. Unlogic artinya tidak masuk akal. Jadi memang ada tiga itu. Nah, Tuhan itu satu. Tadi aku sempat debat sama Bang Jibril ini di WhatsApp Bang, gara-gara logika sama dogma tahu. Iya. Ya Allah, lucu-lucu. Masya Allah. Subhanallah. Tapi Uni Rifa kita tanya dulu sebenarnya. Gurunda Zuma itu kita tanya dulu ya, apakah Gurunda Zuma merasa puas berdebat dengan beliau dengan kapasitas yang seperti itu, kemudian teman-teman di bawah menarasikan Bang Zuma menang telak. Kalau menurut saya nih ya, justru kepuasan itu terbayarkan ketika diskusinya imbang. Itu menurut saya, Guru. Kalau menurut Gurunda gimana? Saya puasnya karena membungkam mulut sombongnya. Iya, itu aku puasnya di situ. Abang berhasil membungkam Mantap. kesombongan dia, keangkuhan dia. Itu. Tapi kalau Ya. dari segi ilmu mana ada? Oh, dari nggak mereka ada. yang bisa. Kita tidak akan pernah terpuaskan kalau itu yang kita Nggak tunggu. akan pernah. Nggak akan ada. Karena Belum ada. sejatinya yang kita hadapi ini adalah anak TK yang baca buku kedokteran lalu buka praktek. masih lebih pintar, segar-segar, masih hafal dia ayat. Ini sama sekali nggak hafal. Hanya semangat 45-nya yang tinggi. Makanya tadi saya katakan bahwa pantesan aja setiap kasus abang selalu kalah. Karena Anda selalu nabrak dalil. Anda Menabrak selalu undang-undang, kata Bang Zuma. menabrak pasal gitu. Keren banget itu statement itu. Pantas Abang kalah selama ini karena nabrak undang-undang terus katanya. Iya, saya bilang gitu. Sama dia tadi. Tapi lebih baik lebih bagus manusia PowerPoint sih menurut saya daripada dia. Manusia PowerPoint si Erben. Nah, si Erben masih mau tuh buka-buka data. Dia nggak mau sama sekali loh. Harusnya beliau tadi itu Manusia Wikipedia masih bagus. minimal. Tapi padahal dia perlihatkan lembaran-lembaran loh. Saya punya lembaran juga, tapi buku untuk mencatat Udah pertanyaan. ke-trigger Bang. Nggak, dia udah ke-trigger sama abang tadi tuh. Abang itu kan udah blunderin argumen pertama dia yang mengatakan, sebenarnya dia blunder mengatakan Yesus itu ciptaan. Dia udah blunder tuh. Dengan pernyataan dia mengatakan Yesus itu ciptaan, dia sudah mengingkari bahwa Tuhan tidak mungkin jadi ciptaan. Kan abang bilang gitu, mungkin tidak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan. Sebenarnya yang Dia buat dia blunder. terkejut tuh gini, ini Bang Zuma rupanya beneran hafal Bible. Dikiranya cuma modal kayak ya orang yang marah-marah, jelek-jelekin Kristen gitu. Rupanya tahu Bible, itulah dia bingung. Hafal beneran dia nih. Itu udah telah. Kalau dia sendiri udah sadar dia nggak nguasai, sedangkan lawan dia nguasai, ya udah mending cari cara supaya mengulur waktu kan gitu. Sama kayak kamu lagi bertanding nih, kamu udah lihat musuh kamu tuh nggak bisa kamu kalahkan. Jadi caranya apa? Ya jangan malu-maluin kali kan gitu. Ya udah mutar-mutar aja.
Iya, deh. masya Allah ya. Saya berharap teman-teman sekalian yang nyimak ini bikin piti-piti pendek ya. Udah Semua bang, aku udah. jawaban-jawaban. Iya, keren banget bang pokoknya. Jadi ada beberapa yang waktu dengan dekat tuh dia blunder sendiri dengan argumennya bang. Aku udah rekam itu. Nanti aku bikinkan VT-nya, tenang aja. Dan kita doakan semoga beliau menjinakkan hatinya sendiri ya kan. Tadi yang parah itu ketika dia mengatakan suara saya adalah saya, gitu kan Pak. Iya, jadi kata dia abang dihukum karena abang berkata-kata salah kata dia. Terus abang bilang kenapa bukan suara saya aja yang ditangkap, kan suara saya adalah saya. Lah langsung panik dia itu. Karena dia udah kepikiran tuh mungkin ya. Oh iya juga ya, mati. Suara abang adalah abang. Terus suara saya kau dengarkan lewat HP, mikrofon. Dia, oh kita tidak sedang membahas mikrofon, kita sedang membahas Tuhan. Terus lucunya lagi, ketika saya mengatakan Tuhannya itu Theos, nggak terima dia. Orang dia nggak ngerti. Dia mungkin nggak tahu Kurio sama Theos itu apa. Coba tanya, pasti nggak tahu dia. Iya. Ya, kalau saudara Ferdinand mendengarkan ini, mending abang jadi murid saya aja. Insya Allah saya akan membimbing abang untuk mengenal Bible lebih dalam lagi. Dan nanti di ujungnya sama beberapa murid saya dari masih aktif Kristen sampai hari ini. Bahkan ada yang nelpon, yang WA ke host terkait dengan Bang Suma, beliau masih Kristen aktif, beliau mau ingin belajar Bible. Tapi syaratnya setelah nanti pada ending tahap level 4, saya akan bertanya dengan logika sehat dia, mau ndak dia kemudian menggunakan akal untuk menemukan inti sari dari semua penjelasan dan pengajaran selama mengikuti kelas saya. Tapi khusus Kristen yang mau belajar aja. Artinya bahwa Lagi di DM dia mungkin bang sama Pak Bom Bom. Udah kau belajar dulu sama aku. jadi kalau misalnya nanti narasi-narasi bisa dikaitkan dengan Al-Quran, narasi Bible bisa dikaitkan dengan Al-Quran. Dan kenapa harus ada Al-Quran lagi setelah adanya Bible? Nah, itu bisa. Nanti di ujung akan kita pertanyakan akalnya berfungsi atau tidak. Nah, jadi saudara Ferdinand bisa ikut kelas saya kalau mau belajar. Insya Allah kita akan bimbing abang supaya paham bahwa kan pernah ngaku-ngaku mu'alaf tuh, ya kan? Berarti di situ ada keputusasaan, ada trauma yang terjadi sehingga mengaku sebagai mu'alaf. Nah, bisa jadi tipuan-tipuan abang itu ngaku mu'alaf bisa jadi terrealisasi benar-benar jadi mu'alaf setelah belajar sama Bang Sum. Ya, Bang Ferdinand kalau dengar Amin. kasih. Amin. Ya memang parah banget dia Bang Zuma. Aduh, dia tuh apa ya, gregetan gitu loh. Orang-orang di bawah tuh jangankan kita ya, orang-orang Kristen aja tuh yang typing tuh pada malu gitu loh. Oh ya? Iya, pada malu di YouTubeku itu tuh. Ada yang Kristen pada malu katanya. Aduh, ini makin ditonton jangan makin naikin malu-malu. Kristen yang abal-abal, jangan yang nggak berpengetahuan kamu naikin terus kamu bully abis di sini. Enggak, padahal dia kan bilang yang berdebat sama Bang Zuma katanya kan Kristennya nggak ada ilmu, harusnya kan dia kan gitu kan, kata Pak Ferdinand kan gitu. Itu Bang Zuma selama ini debat sama yang nggak ngerti. Dia Dia bilang Bang Zuma bombastis. debat sama yang nggak ngerti, katanya Iya. harus Coba dia. sini. Ternyata Mau lebih debat lawan parah. Gini mau debat soal apa? Ternyata Mau lebih debat soal parah. tentang Udah Mau bedain nggak? dulu antara Tuhan sama manusia. Kamu bisa nggak bedain antara Tuhan Tanya sama dulu, manusia? lu malu nggak Jelas, lihat? jelas. Lu malu nggak lihat tadi temanmu tuh, Toshikage? Siapa? Aku baru join, aku nggak lihat. Oh, Ya pantas. elah. Oh, pantesan. Pantesan kamu nggak lihat. Aku nggak peduli Ulang nonton ya. siapapun. Kamu nonton di YouTube Bang Zuma lagi ya, biar kamu perhatikan bagaimana Nggak itu. Nggak usah. Kita bahas. Kan dia udah bilang jangan naikkan Kristen awam, dia bilang. Dia sadar. Iya. Pada sombong-sombong sekarang ya gini, kalian. kamu mau bahas apa di sini? Bedain aja dulu Tuhan sama manusia, bedanya apa? Susah banget sih. Ya sekarang begini, kamu tahu tentang ketuhanan itu yang membuktikan Yesus Tuhan itu ada 3. Saya bagi menjadi 3 faktor ya. Pertama dari sifat-sifat keilahian yang dimiliki hanya oleh Bukan Tuhan. 3 faktor, kucluk, 3 variabel itu Iya, namanya. biasa diam dulu, Bukan 3 jangan faktor. jangan ya. 3 Ya dogma. itu salah. Ya biar 3 didengarkan dogma yang dulu. 3 dogma. 3 dogma. Boleh Dogma didengarkan pertama apa? dulu, Biar nggak? secara Jangan takut Ya, dong. oke, kamu ngomong Ya, nggak usah dikasih. rame-rame. Ya udah, Sebentar, nggak, kamu sebentar. ngomong. Nggak usah Nanti Bang rame-rame. Zuma Rifat yang diam catat. aja dulu. Iya. Urusin hamil Udah, kamu aja. aku diam Kamu kok. urusin Kita kehamilan semua kamu aja diam. dulu. Nggak usah
usah ribut-ribut. Hamil. Jadi gini, Bang, aku dibilang hamil sama dia. Apa lagi nih Oten? Gini, Kalau gini, nggak gini. fitnah nggak bisa ya naik ya. Framing. Gini, Nah, pertama kita salah boleh nggak? sambung. Boleh Gila. nggak? Boleh nggak? Diam dulu. Ini kita Lah masih ngapain lu suruh gua membahas diam tentang- di rumah gua? Enak tentang- aja lu suruh gua tentang diam. Keilahian. Nah, tentang kalau mau lu yang hak diam, ketuhanan ambil Yesus. Gua tema. dihamilin Yesus. Jangan bilang Tentang diam ya. ketuhanan Yesus. Sekelas Ferdinand gua juga sanggup untuk melawan orang Tentang seperti dia. ketuhanan Emang botol. Yesus ada yang Ya. Tuhanan Yesus, kita Tuhanan bisa Yesus. buktikan Nih, dulu tentang lawan ketuhanan anak SD. Yesus. Lawan anak SD nih. Gak usah lawan Ayo, ini. Gua pakai baju SD. Kita mau bahas apa? Mau bahas apa? Mau bahas apa? Bebas, terserah lu mau bahas apa. Terserah lu mau bahas apa. Ayo open game. Iya, tadi itu aja yang tadi tentang ketuhanan. Yang ya. pertama, dogma tentang pertama apa? Tuhan dan manusia. Dogma pertama kita apa? bahas itu, ya. Dogma pertama Si apa? Charlie nih bang. Bang si Charlie bang. Dia bakalan Iya. cepet tantrum loh bang. Iya. Enak Dari ini bang awal aja orangnya. udah keserupan dia dari awal. Enggak, dia enak Jadi orangnya. gini, Sebentar gini, tantrum. Ada tiga dogma Jadi ketuhanan kalian mau bahas manusia apa? Yesus. Kalian mau bahas apa? Kok masih rame Udah sih? lanjut. Itu bang Zuma nanyain Iya, 3 dogma. lanjut. Nah, jadi tentang ketuhanan Yesus bisa dibuktikan dalam 3 hal, ya. Pertama, dari sifat-sifat keilahian. Sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan dimiliki oleh Yesus, tidak dimiliki oleh makhluk manapun, tidak dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki bahkan makhluk manapun. Sifat-sifat keilahian diantaranya pertama, sifat Tuhan itu suci. Siapa yang suci selain Tuhan? Yesus. Ya, siapa yang kekal selain Tuhan? Yesus. Ini aja udah kekal. salah, Bang. Tuhan Apanya? suci. Tuhan itu tiga, maha cepat suci. tiga. Iya, Tuhan itu maha sebentar, suci, sebentar. bukan suci. Udah gimana sih? Hah? Nanti aja Maria Tuhan bukan itu wanita makan suci. daun pisang. Jadi gimana? Lagi Gimana? terakhir. Yang ketiga Ya, apa? benar, sebentar. Itu masih Anak satu SD ya. aja Itu masih soal bisa sifat mikir ya. nih anak SD. Itu masih satu soal sifat ya. Soal sifat-sifat itu masih sifat ketuhanan. Yang ketiga, Belum itu lagi Bang Juma lagi nyatet. Sebentar, kuasa-kuasa yang dimiliki hanya oleh Tuhan dan dimiliki oleh Yesus, ya. Sifat kuasa-kuasa ini, kuasa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Aku bisa. Kamu bisa mengampuni dosa dengan Ampunilah otoritas kesalahan apa? kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada Dan kami. kamu mengikuti perkataan, kamu mengikuti doa yang diajarkan Yesus di Matius pasal 6. Jangan buru-buru tantrum, Charlie. Kita masih pengen menikmati. Masih ada lagi nggak? Sekarang begini. Oh, iya, iya. Dogma yang saya kedua apa? Saya tadi tanya, ya. Dogma yang kedua apa? Tadi yang pertama Ya, itu jadi satu sifat-sifat keilahian. Nah, yang kedua Sifat-sifat keilahian yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan hanya dimiliki oleh Yesus. Kedua, kuasa-kuasa ilahi yang hanya dimiliki Tuhan dan tidak dimiliki oleh siapapun, hanya dimiliki oleh Yesus. Ya. Dan ada lagi gelar-gelar ilahi yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan tidak ketiga dimiliki apa oleh dogmanya? siapapun. Ya, saya rincikan, saya berikan perinciannya tentang sifat-sifat ilahi. Ya, sifat-sifat Tuhan itu pertama, Tuhan itu suci. Tuhan itu sudah. Yang kedua kuasa-kuasa ilahi. Yang kedua apa? tentang Tuhan itu kuasa-kuasa ilahi. Ya, kuasa-kuasa ilahi. ketiga? Tuhan itu bisa mengampuni dosa. Pertama. Yang ketiga apa? Ya. Dogma ketiga apa? Yang kedua, ini masih tentang kuasa Tuhan ya. Ya, kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan, ya. Tuhan bisa memerintahkan malaikat. Udah langsung yang Matius kedua pasal aja, 13 Charlie. ayat 41. Yesus memerintahkan malaikat. Wahyu pasal 22 ayat 16. Yesus memerintahkan malaikat. Ya, Lukas pasal 5 ayat 20 sampai 24. Yesus mengampuni dosa. Kembali lagi ke sana. Ya, nah, ke dogma pertama. Iya, enggak itu ini gini ya, Mana nggak Zuma, cocok kamu jadi harus guru kalau bedakan. gini? Yang ketiga, sifat-sifat ilahi yang hanya dimiliki bukan gelar-gelar ilahi yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan itu dimiliki oleh Yesus, ya.
Gelar-gelar ilahi ini itu yang kalau kalian di dalam Islam itu mengenalnya sebagai Asmaul Husna. Ya, Yesus itu disebutkan ya, dia memiliki gelar ya, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 1 ayat 8, Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 ya. Dia itu kekal, yang awal dan yang akhir. Begitu kamu menyebut yang awal dan yang Ini lama akhir, amat kamu sih ini. mengatakan bahwa Iya, itu iya, hanya iya, dimiliki lama oleh amat sih ini. Tuhan. Udah cukup, udah 3. Ya. Udah Dengan dengar. kebohongan Iya. yang Anda buat, Bang Zuma menanggapi lagi, udah saya diam bantah lu. ya. Kebohongan-kebohongan 3 ini saya bantah. Iya, bantah dulu Oke. dengan bukti ya, dengan bukti ya. Iya. Yang pertama, sifat keilahian Tuhan dimiliki oleh Yesus. Ya. Sifat Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, Itu saya sifat bantah keilahian. itu. Saya bantah itu. Ya. Ya. Bantah ucapan Yesus nih. Yang kamu sebutkan itu kamu mengutip dari Yohanes pasal 5 ayat 30. Ya. Dan kamu tahu bahwa itu adalah sebuah pertanyaan resiprokal. Kamu paham artinya pertanyaan Sekarang resiprokal? Yesus itu mengaku bisa berbuat apa-apa dari Loh, dirinya sendiri atau tidak bisa? saya jelaskan. Allah Itu bisa sisi berbuat. keilahiannya udah hancur Iya, di saya situ. bantah, saya bantah. Allah Sudah bisa hancur berbuat sisi apa tanpa keilahian Yesus saya ketika bantah. dia Ya, tolong jangan mengatakan- dipotong kalau saya bantah. Ya. Ketika dia Allah mengatakan, tunggu. saya Ini bantah. kebohongan yang pertama dulu. Anda Ya, tadi saya bantah. berbicara. Saya bantah. Saya bantah. Tunggu. Biarkan saya membantah 3 kebohongan Yesus dulu. Kebohongan Anda tentang Yesus. Satu dulu, satu persatu. Enak kali Anda tadi ngatur-ngatur 3 langsung. Oke, Saya ya mau sudah, bahas ya satu aja nggak bisa. lanjut. Oke. Kebohongan yang pertama yang Anda susun sebagai penganut ajaran paganisme Romawi, Anda mengatakan bahwa Yesus itu memiliki sifat suci. Anda tahu kalau Yesus tidak cebok. Apa yang terjadi dengan pantatnya? Hah? Jadi keilahian. Tunggu dulu. Jadi Burik. Ini giliran saya. ya lanjut. Kebohongan Anda Oke, konsep- nanti saya bantah ya. Iya. Yesus kalau makan ikan goreng, kentutnya itu baunya selangit. Yesus menjadi mayat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia suci? Sementara dia mati saja terkutuk dia. Orang yang mati terkutuk itu adalah orang yang penuh dengan dosa. Ingat. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu suci sementara semua dosa-dosa Romawi, Yunani, penganut penyembah dewa pagan itu dilimpahkan ke diri Yesus? Kalau dikatakan dia menggadaikan, dia menebus, berarti dosa-dosa kalian ditebus sama dia. Berarti dia kalau dikatakan dalam pegadaian, semua utang-utang kalian itu dibayar oleh Yesus. Utang Yesus itu banyak kali. Jadi Yesus itu manusia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menjadi kutuk dengan menebus Torah dengan cara menjadi terkutuk. Sebab Anda tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yesus manusia terkutuk, nggak suci dia. 1. Kekal. Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia minum anggur racun, maka dia mati. Mati Yesus, tidak kekal. Sedangkan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dikatakan Atanasia tidak dapat disentuh oleh kematian. Yesus tidak bisa kekal. Terus kemudian mengampuni dosa. Tidak ada di dalam original teksnya Yesus mengampuni dosa. Kalau ada, saya berhenti jadi apologet. Kalau ada, Yesus mengampuni dosa. Bahkan ketika dia Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gugur ya, kebohongan pertama gugur. Kemudian kebohongan kedua, kuasa ilahi. Apa itu? Memerintahkan malaikat. Yesus membantah itu semua. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, inilah yang aku katakan kepadamu, yaitu Yesus dari kota Nazaret, bahwa Tuhan telah menentukan dia sebagai perantara agar kemudian Tuhan memberikan mujizat, tanda-tanda, kekuatan kepada Yesus yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Baca tuh Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian penyembah-penyembah pagan, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, kekuatan apapun yang saya lakukan, mujizat-mujizat itulah yang kulakukan sekarang dan bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ketika mengatakan, dikatakan
memerintahkan malaikat. Pasti itu dongeng yang tertulis di era 100 tahun abad pertama. Dari kitab Wahyu kan, tidak ada pengakuan Yesus. Kebohongan kedua sudah tergulung. Gelar-gelar ilahi. Anda mau gelari dia beribu gelar, 1.000.000 gelar untuk Yesus. Faktanya apa kata Yesus ketika ditanya oleh Paulus, pendiri agama Kristen, di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau Tuhan? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus manusia. Sudah, Akulah Yesus manusia. sudah. Berasal dari kota Nazaret yang kau aniaya. Mana gelarnya kau gelar manusia? Bukan cuma gelar manusia, tetapi faktanya memang dia manusia. Sudah. Bagaimana ceritanya? Anda mengatakan Sudah. dia penuh gelar apa? Gelar itu Sudah. hanya seperti doktor, profesor, tapi orangnya tetap manusia, sama seperti Yesus. Oh, belum selesai. Ya, sudah. Oke, jadi kebohongan ketiga itu, yang terakhir adalah awal akhir. Segala yang memiliki awal itu ciptaan. Segala yang memiliki akhir itu ciptaan. Akulah awal, ya ciptaan dong. Akulah akhir, ya ciptaan dong. Yang namanya Tuhan, akulah yang maha awal. Nah, itu baru. Akulah yang Sudah. maha akhir, itu baru. Yang dikatakan maha awal itu tidak memiliki awal. Kalau yang dikatakan awal berarti dia memiliki permulaan. Segala sesuatu yang memiliki permulaan, arke, maka dia adalah ciptaan. Udah, selesai. Sambar dulu kebohongan Anda Oke, bro. bongkar di sini. Kemudian di dalam Oke. bahasa Yunani yang ada di dalam karangan pengarang Markus di Pulau Patmos, itu dia mengatakan alfa dan omega. Alfa dalam bahasa Yunani itu huruf A. Omega itu O. Jadi akulah AO. AO. Yesus mengaku AO. Awal dalam bahasa Yunani arke. Akhir telos. Arke kai telos. Akulah awal dan akhir. Baru betul. Tapi di situ dikatakan alfa dan omega. Mending alfa midi. Itu Tarsan. Pantasan dia gondrong. Jadi kebohonganmu 3 tergulung. Yesus itu Tarsan. Paham ya? Udah. Kebohonganmu masih ada? Silakan kalau masih ada kebohongan. Ya, tadi saya bahas dulu ya tentang Yohanes pasal 5 ayat 30 yang kamu kutip dan penulisnya sama dengan kitab Wahyu kayak yang kamu bilang kebohongan. Di satu sisi kamu mengutip dari kitab yang ditulis oleh Yohanes bin Zebedeus, murid Yesus, untuk membantah kitab lain yang dituliskan oleh dia juga, dan kamu bilang itu kebohongan. Kontradiksi macam apa? Sebentar, saya masih bantah kamu ya. Dan itu di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 adalah sebuah pertanyaan resiprokal, pertanyaan bolak-balik. Kalau Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah Allah bisa berbuat apa tanpa firman-Nya? Saya tanya kamu, kalau Allah tanpa firman-Nya bisa berbuat apa dia? Allah tanpa firman-Nya tidak lebih dari sebuah berhala batu. Seperti yang kalian sembah, batu vagina hitam. Ya. Jadi saya mau tambahin juga tadi tentang Vagina binimu mungkin hitam sama punya mamamu. Hati-hati berbicara kamu. Sebentar. Kamu Jangan pernah melihat vagina siapa warna hitam? sebentar jangan Ente diganggu pernah dong. melihat- Sebentar kamu dong. pernah melihat Saya- vagina Dia lagi siapa? ngomongin Kita kan tadi punyanya setuju, Al-Hayat. tidak saling Oh, mengganggu. vaginanya Sofiatul. dia lagi ngomong dia lagi ngomongin si Hitam. punyanya Sofiatul gitu loh. Kan kita setuju. Dengarkan kita saya, tidak dengarkan saya. memang Karena memotong. sudah lari nih. Anda sudah Saya menghujat kan nih. tadi, Dengarkan saya. saya kan tadi tidak Di mute. memotong kalian. Sudah. Ini Kami tidak bisa melanjutkan dengan penghujat. Dengarkan Mute saya. dong, jangan keroyokan Kolose- main mute pula. Dengarkan saya, dengarkan saya. Saya baru Dengarkan saya. bantah. Saya baru Kolose 2 bantah nomor satu, 9. belum. Saya belum. Enggak penting kamu penghujat. Belum Nggak selesai, penting. jangan- Kita tadi diskusinya baik-baik, kamu larinya ke sana. Aduh. Kolose 2 nomor 9 Jangan di takut dalam dong. biologis Yesus. Biologis Main Yesus mute. itu adalah penuh dengan keteotos. Jangan main mute dong. Theotes itu apa? Penuh dengan ketuhanan, kedewaan. Jasad Yesus itu Kenapa adalah di-mute? penuh dengan kedewaan. Theotes Kenapa dalam di-mute? bahasa Yunani. Artinya jasadnya di-mute lah? Yesus
mulai dari rambut sampai Kenapa main kaki, mute? di tengah ada nonot, itu semuanya adalah teos Tuhan. Moderator turn off Biji your sakarnya microphone. Yesus juga itu adalah Tuhan. Si Ardiansyah Hah? ini. Hei, Ardiansyah emang jahil. biji sakarnya Yesus Ardiansyah juga itu jangan- Tuhan. Berdasar Mute. Filipi 2 Ardiansyah nomor jangan 6 jahil, sampai ya. nomor 8, biji sakar Yesus juga adalah Merusak Tuhan. rumah orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Ardiansyah. Yesus, itu sama dengan kamu Main sedang mute. menyembah biji sakar. Hah? Ardiansyah jangan main mute. Jangan kau bilang kita menyembah batu seperti itu modelnya. Kalian yang main ada mute, yang takut terbukti kalian sama- adalah Kolose 2 Kalian nomor takut sama aku. 9. Biologis Ini Yesus, debater Muslim. biologis Yesus itu Pak Pencet keteknya, semua. selangkangannya, semua yang ada pada diri Yesus termasuk biji sakarnya itu adalah Theos Keilahian Tuhan. Allahmu Oke. hilang Oke? dengan Oke? Kolose 2 nomor 9. begitu Oke, dengan semua majid. tubuhnya Yesus Yang adalah Allah Tuhan mau- bagi Kristen. Sekarang saya tanya samamu, di mana kulupnya Yesus yang adalah Tuhanmu juga? Mana? Kulupnya Yesus. Kulupnya Yesus Ya. mana? Karena berdasarkan Kolose 2 nomor 9, semua jasad Yesus itu adalah Theos, Tuhan, Dewa. Di dalam Kolose 2 nomor 9 ada kata Theotes. Theotes artinya keilahian kalau Anda mengutip bahasa Al-Quran. Keilahian, keteosan, ketuhanan. Jasadnya Yesus dalam bentuk biologis ini adalah penuh dengan ketuhanan, kedewaan. Mana kulupnya? Tuhanmu tertinggal di bumi. Dia naik, kulupnya tinggal. Oke, selamat siang Bro Juma. Saya boleh ditamer dengan kamu? Tuhanmu tinggal, Silakan Tuhanmu tinggal. ditamer. Saya dengan Juma. Manusia PowerPoint. Kulupnya itu jadi Tuhan. Ayo. Yang lain Gurunda, turun. ada manusia Saya dengan PowerPoint, Juma. Gurunda. Seperti Ferdinand tadi. Ini Ayo. si titik 2. Titik 2 ini Bang. Ayo. Titik 2. Ada manusia Ayo. PowerPoint ini gimana Gurunda? Wah, daripada kamu manusia penikmat bini orang. Manusia PowerPoint. Menghujat lagi dia, menghujat lagi dia. Menghujat lagi. Tuhan ente colok Menghujat lagi. keledai. Menghujat lagi. Tuhan ente colok Ditamer aja, ditamer aja. Menghujat. Saya tanya dulu sama saudaramu Erben. Maria itu memiliki 6 anak. Oke? Lubang yang digunakan Yusuf, bapaknya Yesus, adalah lubang yang sama tempatnya Yesus keluar bersama dengan 5 anaknya, 4 anaknya. Saya tanya sama ini yang keluar dari rahim Maria, 5-5-nya Tuhan atau 5-5-nya manusia? Jawab. Ibu Tuhanmu itu kuat kali ya. Sampai 5 anaknya ya. Kuat kali ibu Tuhanmu begini. Sampai anaknya 5. Kau bawa-bawa istri Kalau kamu gini. Kalau kamu berilmu, kita timer aja. 5 anaknya Tuhanmu, ibu Tuhanmu begini. Itu Tuhan semua atau manusia semua? Jawab. Bentar. Dengar ya. Kita timer Nggak perlu aja. didengarkan. Kau Bukan, masuk di sini timer harus aja. mulai menghujat Erben. Bukan. Karena ilmumu kapasitasmu nggak Kalau ada. Saya tanya samamu, dengarkan. Ah. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan semua 5-5-nya atau manusia 5-5-nya? Saya bisa buktikan samamu berdasarkan catatan sejarah dan Alkitab. Saya Maria tanya. hanya melahirkan satu manusia bernama Yesus. Anaknya ada Maria 4 hanya lagi. melahirkan satu anak laki-laki. Yakobus. Iya. Yakobus. Bukan, itu Simon. anak dari Yudas. sepupunya, bukan Yusuf. anak kandung. Banyak cerita. Waduh. Pertanyaan Ayo timer saya. biar mainkan data dong. Pertanyaan saya, apakah 5-5-nya ini Tuhan atau 5-5-nya manusia? Jawab. Maria hanya melahirkan satu anak laki-laki bernama Yesus. Ada dalilnya? Saya bisa buktikan dalilnya. Apa? Oke, makanya di timer, dikasih waktu. Ditemor kayak dulu PowerPoint saya lawan, gak perlu. Saya mau isi kepalamu, Saya udah jangan katakan. PowerPoint. Lah, yang Mana lain dalilnya itu. Yesus melahirkan hanya satu, Maria hanya melahirkan satu anak. Oke, Mana dalilnya? ada 4 nama yang ditulis di situ. 2 nama pertama itu adalah saudara Yesus dari saudara Maria. Jadi bukan anak Maria. Dalam pencatatan silsilah orang Yahudi, kalau pertama kedua itu bukan anak kandung, maka ketiga keempat udah pasti. Karena itu secara Bagaimana filosofis Anda bisa penulisan mengatakan silsilah. itu bukan anak kandung? Ayo Mana dalilnya? timer cuma, goblok. Mana dalilnya? Hah? Timer. Penyembah Yudas. Ayo timer. Siapa Kalau ada otak, ayo. Penyembah Yudas mana dalilnya? Kau pengen pansos, kau Kasih pengen pansos. timer.
Oh, cuma pengen pansos, Erben. berani. Open game ente kalau berani, Den. Enggak, dia cuma pengen pansos, Bang. Dia lihat di sini yang nonton banyak, Bang. Dia pengen kesini pengen pansos. Karena kalau sendiri dia nggak laku. Dia nggak laku sendiri, Bang. Kasih waktu 10.000 yang nonton. Open game, Dia open game. pansos. Ayo. Ilmu aja. Ayo, Masa open kasih game. waktu Pergi itu. dulu. Cuman lu. Takut Semua lu. menggunakan PowerPoint Kasih waktu. bisa bicara, tinggal baca. PowerPoint yang kita hadapi. Dia pengen pansos, Bang. Sendiri buka koma nggak ada yang nonton. Giliran sini kan 10.000 yang nonton. Dia pengen pansos kok, Erben. Iya. Iya, soalnya Cuman gini, baca Bang. Kenapa PowerPoint aku bisa mending- katakan dia pansos ya? Kalau baca Dia anak itu SD lebih hebat. Iya. Iya. Dia sini. SD. Besar ini SD. SD-nya, Os. Nggak Nah, mau, SD nggak mau. Nggak mau. Nggak bisa. Iya, jadi dia sengaja pansos karena berkali-kali dia ngundang-ngundang aku di link dia kan. Nah, Nggak mau. terus kalau aku masuk ke link dia, Bang, dia langsung serang pribadi. Memang dia sebenarnya pansos, dia cuma cari viewers, Bang. Aku udah bisa pastikan itu. Makanya dia minta timer sama Abang. Coba aku tanya sama Abang, pernah nggak dia masuk ke ke sini kalau kita lagi biasa debat masuk minta timer? Enggak kan? Enggak. Dia selalu suruh kita ke tempat dia kan. Nah, ini dia lihat di sini penontonnya 10.000, makanya dia pengen pansus karena buka sendiri nggak ada yang nonton dia. Maaf ya teman-teman, saya tadi sedikit menyinggung ini sama ini karena dia masuk-masuk langsung bikin error kepala saya. Rasulullah Muhammad SAW langsung diserang. Masuk-masuk langsung ngehujat dia Gurunda. Oke, mungkin aku sedikit tambahin ya. Ini pernyataan dari pendeta ya yang menyatakan kenapa nih teman-teman kita yang sebelah itu suka kali mutar-mutar. Rupanya memang dasar mereka tuh memang seperti itu ya. Nih gue putarin bentar. Ya gue bilang teman gue yang Hindu, jadilah Hindu terbaik. Ya, pasti. Pertama, apa bedanya seorang komunikator yang handal dan seorang pendeta yang handal? Ini jokes gue baru buat, ini gue buat reelsnya. Kita lihat meledak dan gue dihujat nggak? Apa tuh kok? Saya tidak tahu ya. Tes dong, coba jawab. Komunikator yang handal dan pendeta yang handal. Bedanya? Bisa menghipnotis jemaat. Persamaan. Bedanya apa ya? Oke, kalau misalnya mungkin komunikator yang handal itu jago bicara. Ya, kalau misalnya pendeta yang handal mungkin jago bikin login. Gitu. Oke, boleh. Kasih lo ngepak. Apa tuh kok? Iya tuh. Nih, dengerin baik-baik. Komunikator yang handal mengambil konsep yang rumit, tapi dibuat sesimpel mungkin. Biar orang bisa ngerti. Artinya lu jago komunikasi. Kalau public speaking lu jago. Kalau pendeta yang handal kebalikannya. Ambil sesuatu yang sangat sederhana, dibikin serumit-rumitnya buat jemaat ngerti. Ahli Farisi membuat itu. Makanya Tuhan Yesus marah. Perhatikan di Alkitab tuh. Ya, jadi dikatakan ya, pendeta itu memang kerjaannya tuh yang simple dibuat jadi rumit. Tujuannya apa? Supaya jemaat nggak ngerti. Begitu jemaat nggak ngerti ya nanya sama dia. Ya udahlah, intinya apa? Bayar perpuluhan supaya kamu masuk surga. Jadi memang ajaran kekristenan dasarnya seperti itu. Mendem, suara lu mendem. Orangnya tenggelam kok, Jul. Waduh, udahlah. Lagi lemot aku. Mendem suara. Lanjut. Ya, intinya yang Jangan serang aku para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. di Erben pansos ya guys. Ya aku sudah pastikan dia pansos karena dia selama ini ngirim link dia buat kita masuk ke sana. Dia bilang dia nggak mau masuk ke Komal Islam. Tapi tadi dia minta hatuha sama Bang Zuma karena dia lihat di sini followernya udah 10.000 k, view-nya udah 10 k. Jadi dia cuma pansos. Padahal ilmu nggak ada si PowerPoint. Manusia Wah, ingat. kesurupan Tuhan. Diskusi sama dia, Bang. Ketika mempertanyakan satu ayat bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain, yang dibahas sama dia ternyata titik dua, Bang. Titik dua yang dipermasalahkan. Kamu harus tahu tanda baca yang namanya titik dua. Nggak ada urusan sama titik dua, itu udah saking kepepet dia itu. Saking kepepetnya seperti itu. Luar biasa itu si Erben ya. Tadi kalau Kenapa sih ya? Masuk-masuk udah menghujat dia. Emosi tadi dia kan, teriak dia kan. Iya. Emosi.
Emosi karena berkali-kali debat itu kalah terus, gak pernah menang. Makanya pas waktu debat terakhir sama saya dia bilang, ayo Ardiansah, kita habis-habisan ini kali ini. Oh berarti dia sebelumnya udah habis beneran gitu loh. Jadi nggak bisa jawab, makanya dia bilang gitu. Makanya dia ngamuk gitu. Ya, si Erben itu manusia PowerPoint ya teman-teman. Jadi semua data yang ditunjukkan kepada kita itu adalah PowerPoint itu. Kalau nggak PowerPoint ya Wikipedia. Cuman itu. Padahal Wikipedia itu di dalam dunia akademis itu dibuang jauh-jauh. Ya saya aja bisa ngedit Lanjut. di Wikipedia. Iya, Guru. Sama ini Aku juga Bang, bikin dia turun pakai- ya Bang Zuma. Intinya keren banget Bang Zuma. Masya Allah luar biasa Bang Zuma. Makin menginspirasi, makin membuat semangat, makin bertambah keimanan, makin bertambah ilmu. Semoga Loh, nanti Unilifa mau muncul ya. kemana? Ini Bang Jibril mau Loh, naik, gantiin Unilifa mau sama aku kemana? aja. Gantiin Bang Jibril Loh, sama Unilifa aku. mau turun. Enggak, aku Pandi juga bentar di bawah aku sama Bang Zuma dulu, bentar. Intinya Bang Zuma, apa yang aku udah nunggu ini sebenarnya dari kemarin aku udah nunggu, ya Allah mudah-mudahan jadi, karena ini jadi tontonan yang Masya Allah luar biasa. Pertama, mau mempertontonkan setinggi-tingginya orang sekolah, setinggi-tingginya orang belajar, kalau dia beragama Kristen, maka niscaya logikanya akan menjadi hancur, imannya akan menghancurkan logikanya, dan bahkan dia akan terlihat tantrum di hadapan umat Islam. Inilah perbedaan kita dengan umat Islam. Kalau umat Islam itu, akal itu menambah iman seperti yang disampaikan oleh Santo Agustinus. Bahkan Santo siapa namanya? Ada salah satu santo filosof dari Katolik sendiri mengatakan iman itu harusnya ditambah oleh akal. Akal menambah iman. Bukan malah sebaliknya. Tapi kalau yang dipertontonkan Ferdinand tadi adalah bagaimana dia lidahnya berputar-putar ketika mengatakan daging Yesus adalah ciptaan, kemudian kebalikan menjadi manusia tidak diterima. Sebenarnya dia sudah menentang nalar dan logikanya. Jadi percuma sekolah tinggi, percuma pinter kalau masih menyembah manusia dan beragama Kristen. Jadi aku keren banget Bang Zuma, Masya Allah luar biasa. Aku tetap selalu bangga jadi adiknya Bang Zuma. Aku turun dulu. Itu Sadli, Bang Jibril katanya mau naik gantian sama aku. Assalamualaikum Saya juga warahmatullahi izin ibadah dulu ya. Waalaikumsalam. Siap Gurunda, siap. Siap Gurunda. Iya Bang Zuma. Ya. Mantap ini luar biasa tadi antrian sampai 100 Dewa orang juga lebih. Saya sebelum turun Bang, ini apa sih kemarin kan Abang diskusi sama yang namanya gerombolan Mamat itu Bang ya? Betul nggak kemarin? Dewa minta izin untuk naik sebentar. Itu yang gerombolan Mamat itu Bang, dia mengaku dia itu adalah seorang murtadin dan dia itu adalah juara 1 MTQ wilayah timur. Itu namanya si Jupri Bang. Yang kemarin Abang diskusi. Dewa minta naik Ya, tapi sebentar. babak belur minta juga waktu yang 2 kita menit. hantam semalam. Betul, memang babak belur. Dia mempertanyakan Al-Quran, tidak pernah yang namanya membahas Bible. Dan luar biasanya kebohongan dia itu ya. Betapa luar biasa ya ajaran Kristen ini ya. Dibangun dengan kebohongan, dia mengaku murtadin hafiz Quran, dan dia juara 1. Mantapnya lagi, dia mengatakan dia juara 1 katanya. Juara 1 MTQ wilayah timur. Bayangkan kebohongannya. Dia juara 1 katanya. Luar biasa itu Bang. Penipu itu orang Bang. Penipu. Baca Quran pasti ngelawak ya Bang ya. Baca Quran pasti ngelawak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Wah, ibadah. mantap. Aki Kores, kita udah 2 tahun loh nggak kelihatan. Di mana aja? Terakhir kita ketemu 2001. Makasih Ahli telah kemana memasukkan aja? Bapak Oh, Yakob di iya. sini ya. Makasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin sama kayak ini dia. Juara MTQ-nya sama Kristen kayak ya, Kristen. ya, juara MTQ-nya sama kayak Aman Suherman tuh yang ditangkap gara-gara ngaku juara MTQ tuh, yang dikarang sama pendeta Yusuf Manubuluh. Ingat nggak? Ini ngobrolin siapa? Ini Bang Suma sudah turun ya. Izin teman-teman, Bang Suma sudah turun ya di room sahabat Suma ini. Bapak Yakob ingin ngobrol. Ya enggak, Cuma itu Bang ngobrol Zuma. aja. Bang Zuma ya jadi host. Ada dulu. Ada. Yang mana Bang Suma? Yang host. Yang host. Dia pakai akun Oh, hostnya Bang Suma. Oh, Sholat. ya Bang udah. Zuma lagi sholat. Enggak. Ini RB Kita ngomong-ngomong ngobrol kan ya, barusan bisa kan. ngobrol sebentar aja. Ya, nanti Saya baru disambung. lewat Cuman tadi, saya naik. Oh, rame ini saya naik. Ternyata diizin. Ya. Lu ada Ustadz, mau ngomong, lu kalau nggak mau diem, gua buang ke laut. Jangan dibuka ya. Lu kalau buka mute-nya, gua buang ke laut. Ingat ya. Lu buka sekali, gua buang ke laut. Silakan Ustadz Alif. Siap. Iya, Erben barusan tantrum. Tadi lucu sih diskusi, cuman karena kurang kondusif aja di komal sebelah. Karena
ketika mengatakan bahwa siapa bilang Yesus tidak mengajar. Yesus itu mengajar, kata dia, perjanjian lama itu menggunakan Septuaginta. Lah, kalau gitu saya jadi lucu. Masa Tuhannya mengajar dengan kitab terjemahan? Gimana ini? Tuhan yang diyakini sang firman mengajar dengan kitab terjemahan bahasa Yunani. Aku kocak tadi. Itu kalau Yang diyakini kalau Tuhan Ustadz Alif baca kitab terjemahan. Aduh, kacau. kalau Ustadz Alif terusin itu nanti Erben itu akan mengakui Yesus ketika di Bait Allah mengajarnya pakai Septuagint. Iya betul, dia udah akui Betul ya? itu. Bener ya? Nah, kan coba. Iya tadi aku nonton Di mana itu coba tadi, otaknya Ustaz. coba? Tadi nonton aku itu. Ngelawak emang dia. Makanya, tapi saya yang kurang kondusif sih tadi. Cuman ini jadinya lucu gitu. Yesus mengajar di Bait Allah katanya pakai terjemahan Septuaginta. Masa Tuhan yang ngajar pakai kitab terjemahan? Aduh, ampunilah ya Allah, Gusti. Erben. Aduh. Itu aja sih. Monggo lanjut. Iya, jadi ini pemahaman mungkin kalau yang belum ya kawan-kawan ya, yang Muslim terutama, kalian kan memahami bahwasanya kitab-kitab itu datang dari Allah sesuai dengan bahasa kaumnya gitu. Nah ini berbeda untuk Kristen yang banyak drama kepada Islam sekarang, contoh Erben dan juga Edwin Huta Barat gitu. Mereka itu mengamini bahwasanya Yesus ketika mengajar di Bait Allah itu menggunakan Septuaginta. Jadi Yesus ketika mengajar itu menggunakan terjemahan Taurat berbahasa Yunani di Bait Allah. Bayangin itu. Ini kalau Yahudi mendengar, Yahudi menyangka itu stand up komedi. Tapi ini benar-benar keimanannya kawan-kawan Kristen sana gitu. Betul. Nah, bahkan diakui Ahikores ya, di dalam penafsirannya juga memang dia menggunakan Septuaginta. Ada yang mengatakan demikian. Kalau nggak salah Rita Wahyu juga mengatakan demikian. Makanya kocak ini tadi. Aduh. Nah jadi Iya lanjut. Jadi nanti waktu dibacain di Bait Allah, Shalom ya, Anthropos es autos saja gitu, coba bayangin nih kawan. Bayangin itu Yesus ngomong sama siapa kayak begitu ya? Sama yang di Bait Allah kan orang Yahudi tuh. Orang Yahudi cengok. Iya. Indonesia ngomong cuma nganggo-nganggo aja, nggak ngerti dong itu. Iya malah jadi untuk kita yang ada di dunia dialog ini tuh jadinya oh ya pantas lah benci banget Yahudi gitu. Karena nih orang ngajar pakai bahasa Yunani gitu loh. Gurunya masih ini ya, masih apa namanya? Masih oh iya masih sholat. Ya, mungkin ini silakan Bapak Yakub. Silakan, Sebelum Bapak ke Bang Zuma silakan. Ini ada Ahikores, Pera Istar dan yang lain. Apa yang mau didiskusikan? Nah, sip, bagus pernyataannya itu yang menarik memang. Silakan Ahikores tanggapi. Jangan aku digedein, Bang Kores aja. Itu Bang Kores yang mau diskusi tuh. Terima kasih ya. Saya cuma singgah sebentar, habis lewat-lewat, singgah sebentar ya. Ya, sebentarnya berapa menit? Pak Yakub. Sebentarnya berapa menit? Ya izin ya. Saya hitung saya ya. mau nanyakan sama Gurunda, Bang Enggak, Zuma. Tapi kalau sebentarnya berapa teman-teman bisa menit? menjawab ya, kita bisa belajar bersama ya. Katanya sebentar. Bisa ya? Berapa menit? Iya bisa. Berapa menit? Cuma bertanya. Aduh. Oke, silakan. Oke, bisa ya dijelaskan teman-teman ya tentang Bisa. Quran surah. Bisa ya? Iya. Oke. Sebelum Saya tanyakan ini Quran sebelum surah bertanya. 81 Al-Takwir nomor 25. Oke, Di atas itu situ nomor 25. bisa dijelaskan ya Al-Quran isinya ya, garis besarnya aja. Ini saya Oke, baca siap. ya terjemahannya. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Sebentar, Betul ya? sebentar. Iya, sebentar. Ini Bapak Yakub dari Katolik atau Kristen? Kristen Bang, Kristen. Oke, siap. Ya, lanjut. Ya, tadi izin ya saya bacakan tafsir lagi apa terjemahannya ya. Boleh. Takwir nomor 25. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. ayat 25. Tidak salah ya. Mungkin bisa dijelaskan setelah itu saya tanyakan lagi. Oke. Ya, silahkan. Ini yang ditanya Al-Quran soalnya. Ustaz Alif, Fadl. Apa yang ditanyakan? Surah apa? Surah At-Takwir ayat 25. Surah At-Takwir ayat 25. Poinnya apa yang mau diangkat di sana?
Dijelaskan aja secara garis besar. Kalau tidak salah ya, itu terjemahannya Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Betul ya? Kalau salah tolong dibetulkan. Ya kalau memang bukan perkataan setan yang terkutuk ya sudah, mau diapain? Wa bismillahirrahmanirrahim. Betul ya, itu perkataan bukan perkataan setan yang terkutuk itu, yang terkutuk itu. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Wa aina tadhhabun. Saya minta mohon penjelasan karena ini kita belajar ya tentang Quran ya. Saya minta penjelasan kenapa ada jin berkata-kata dalam Quran, Bang? Nah, gue udah tahu arahnya ke situ Pak Alif. Ya, Quran surah 72. Ya, Quran surah 72. Itu al-jin ya. Mohon dijelaskan itu. Oh, enggak. Anda ini mau arahnya kemana, Pak? Al-Quran menarasikan banyak yang dicontohkan. Ada juga narasi Fir'aun juga ada di dalam Al-Quran. Terus Anda mau mengatakan Al-Quran perkataan Fir'aun? Fokus ke teksnya. Kalau Firaun ya saya enggak buka dalil itu ya. Yang jelas Ya, Quran surah 81 ya, Al-Takwir nomor 25. Al-Quran ini kan perkataan Itu jin nanti kan. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Itu fokus di situ dulu. Sebab kalau kita bukan, melebar karena nanti memang firman terlalu Allah. jauh, Bang. Betul firman Allah, selesai. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, yang termasuk setan dan jin itu satu golongan, Bang. Tapi kenapa jin berkata-kata dalam Quran, Bang? Padahal di Quran surah Al-Takwir nomor 25 itu Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk lagi. Itu kata-kata terkutuk, Bang. Tapi kenapa jin berkata-kata ambil dan persepsi diizinkan persamaan oleh dulu. Allah? Kita ambil persepsi persamaan dulu. Oke. Sekarang saya ingin tahu dulu Al-Quran. Nah, sekarang kalau Bible itu firman Tuhan atau Jangan perkataan lari ke setan? Bible, Bang. Kalau Bible ya kita sama-sama saya punya kitab ingin suci. belajar Quran kok larinya ke sama-sama punya kitab Bible. suci. Bukan. Saya tidak akan Bang, memperdebatkan. kalau lari ke Saya tanya Bible ya dulu. ngapain saya naik? Enggak, gitu. saya Kalau tidak akan saya naik membahas kan mau substansinya. menanyakan Quran, Bang. Kalau Iya, ke Bible lah ngapain saya naik? Betul. Kalimat Maksudnya, ini saya ingin kalimat penjelasan ini tentang selesai. Quran, Bang. Lah, masa kan kamu room ini kok punyanya Muslim yang punyanya Quran, kok larinya ke Iya, Bible saya begitu? pengen tahu, Itu kan aneh, Bang. Saya pengen tahu kalau Bible Anda itu perkataan Tuhan atau bukan? Firman Tuhan Bang, atau bukan? Bang, kalau lari ke Bible saya tidak naik, Bang. Tapi ini kan saya naik ke sini Ya untuk sudah lah. meminta penjelasan tentang Quranmu, Bang. Kamu nggak usah naik Ya udah, aja, saya nggak usah naik aja, jelaskan. turun aja. Saya tanya. Kita bahas tentang Quranmu. Masa Udah. lari ke Nggak Bible? apa-apa, Kamu kan selesai. semua Muslim Nggak ada yang masalah paham di sini. tentang Nggak Quran. Coba jawab ya. Nah, saya kan mau minta Ya udah aku nyoba ya Salif ya, Afwan. minta penjelasan Monggo. tentang Ya. Quran surahmu. Iya. Jadi di dalam Udah surah dijawab, mau At-Takwir. diapain lagi? Ini aku tambahin lagi ya supaya panjang sampai Gurunda datang. Iya, jadi Kalau dalam lari surah ke At-Takwir Bible itu. ya ngapain saya naik? Iya. Ya ngapain lu naik? Siapa yang nyuruh lu Ya ini naik? aku jawab ya. Ini aku jawab. Turun aja. Belajar Quran surah. Ya turun aja. Beberapa hal Ya yang udah turun, perlu ya saya udah turun. belajar dan saya Ya udah lu tanyakan. turun. Lu turun aja udah. Loh, kita mau belajar kok diturun. Ya udah kalau mau belajar tunggu bentar. nih teman-temanmu ini. Ya udah. Lu duduk dulu. Ini gue jelasin. Penambahan dari apa yang diterangkan Ustaz Alif. Jadi hanya Fokus dulu di Quran surah hanya Al-Quran 81 yang Al-Takwir kitab itu. sucinya itu diberi segel bahwasanya itu bukanlah datang dari setan yang terkutuk. Kitab-kitab suci yang lain tidak ada. Kitab-kitab suci yang lain itu tidak ada yang seperti itu. Itulah kenapa kami mengimaninya. Iya. Nah itu pertama. Lalu kedua tadi setuju. Nah mantap, alhamdulillah. Nah terus yang kedua mengenai surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini bukan jin berkata-kata, tapi Allah mengisahkan apa yang kita mesti ketahui dari makhluk yang Allah ciptakan yang lain, yaitu yang bernama jin gitu. Udah. Gantian tanya deh, gantian udah dijawab. Nah, sekarang kita tanya balik ya. Gantian. Silakan Aki Kores, silakan. Nah sekarang ya. Silakan Aki Kores. Lanjut Aki Kores. Ya. Di dalam kalau kita bertanya balik, kalau misalnya bisa menjawab silahkan. Di dalam Yesaya 30:28 di sini ada narasi seperti ini. Yesaya 30 nomor 28. Kenapa larinya ke Lanjut Aki Kores.
lanjut. Udah Kita selesai bertanya tadi. balik soalnya. Tanya Kita balik, bertanya tanya balik soalnya. Udah. Lanjut lanjut aja. Nah, jadi di Yesaya 30:28 di sini dikatakan begini. Kamu dan hembusan nafasnya, nyanyi besar ya, artinya Tuhan. Hembusan nafas Tuhan seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Tuhan datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Pertanyaannya, kenapa ini bangsa nggak ada salah, tapi Tuhannya Kristen main menyesat-nyesatkan saja? Nah, silahkan dijawab. Kitab loh, ini bagi Silakan dijawab. Gantian. Silakan dijawab. kenapa larinya ke Alkitab? Silakan dijawab. Anda Ya malu ya menggunakan- gantian. Gantian Bukan ini kita. pertanyaan. Anda malu menjawab atau gimana? Anda Kenapa malu di nggak bisa sini ada menjelaskan? perkataan Saya begini? datang ini untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut bangsa-bangsa. Kenapa Tuhannya Kristen itu diciptakan hanya untuk menyesatkan mulut suku-suku bangsa? Kenapa Gitu? larinya ke Alkitab? Bukan Udah, lari ini nanya. waktumu jawab Alkitab. sekarang. Iya, Bukan waktumu lari jawab nanya sekarang. ini. Ini bukan lari, nanya. Udah jawab. Orang nanya Waktumu jawab Bible sekarang. kok dipermasalahkan. Masa Muslim mau nanya Al-Quran sama Anda? Kok lucu Anda ini? Coba kita Makanya ulang lagi tadi- ya. Yesaya 30 nomor 28. Dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kenapa jawab kalau saya di Tuhan vote. Kristen yang diciptakan ini dia menyesatkan mulut bangsa-bangsa kerjanya gitu. Padahal ini suku-suku bangsa nggak ada salah apa-apa. Silahkan. Iya, saya jawab ya. Boleh. Saya jawab dengan pertanyaan karena tadi saya belum dijawab pertanyaannya. Kenapa larinya ke Alkitab? Jawab. Nggak bisa Udah jawab, dijawab susah tadi. ya? Nggak bisa dijawab Susah ya? ya. Ketahuan ya Tuhannya main Nah. nyesat-nyesatin tapi nggak ada alasan yang jelas ya. Kita Ini psikopat ini namanya ini. Ini room tanya jawab. Ini kalau room main tanya jawab menyesatkan ini. orang tanpa ada alasan yang jelas ini psikopat ciri- namanya. Kenapa? Loh kok saya di mute? Bisa jawab nggak? Kalau ini saya hitung sampai 3 ya teman-teman ya. Kalau dia nggak jawab pertanyaan Aki Kores, saya buang ke laut. Boleh? Boleh teman-teman? Boleh. Oke, saya hitung sampai 3. 1. Silakan dibuka mic-nya. Silakan dijawab. Saya hitung sampai 3, kalau enggak saya buang Ya, ke laut. Tadi saya sibuk dengan 2. open mic ya. 2. Karena tadi pertanyaannya saya tidak simak. Oke, diulangi lagi Aki Kores. Diulangi lagi Saya Aki Kores. 30:28. Cuman jawaban Hembusan saya kok nafas tidak bisa Tuhan dijawab. Maksudnya belum ada jawaban Udah, itu. udah. seperti sungai yang menghanyutkan yang airnya sampai ke Al-Jin leher. itu. Tuhan Maksudnya- datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa gitu. Nah, itu pertanyaannya. Saya jawab ya. Kenapa Tuhan Kristen yang diciptakan ini dia menyesatkan suku-suku bangsa-bangsa gitu. Kalau Nah, nggak itu ada alasan yang pertanyaan. jelas jatuhnya psikopat Iya. ini, bukan Itu Tuhan. pertanyaan Silakan. Aki Kores. Silakan dijawab. Oke. Saya jawab. Pertanyaan saya, kenapa jin berkata-kata dalam 1, Quran 2, surahmu? 3, pergi ke laut. Oke, baik sedikit ya. Wah, hilang. Alhamdulillah sudah turun. Tenang aja, yang antri masih banyak. Tenang aja. Yang Ya. antri masih banyak. Lanjut. Nah, izin ya tadi buat kawan-kawan, karena ini narasi arahnya dia itu mau menyesatkan, mau framing, maka kita ambil statement dari awal dulu, tentukan dulu. Dia punya kitab suci juga, dia punya Bible. Al-Quran jelas firman Allah, kalam Allah. Nah, kita ingin tahu kalau dia meyakini atau tidak. Itu suruh meyakini, menjawab iya atau tidak aja susah kali. Karena kalau sudah sama-sama punya jawaban, ya firman Tuhan. Oke, baru nanti kita ke poin. Mau membahas tentang jin, silahkan. Masalahnya nanti ketika itu dikatakan bahwa berarti Al-Quran itu bukan firman Tuhan, perkataan jin. Loh, konsekuensinya dia harus terima. 1 Tawari 21 nomor 1, iblis bangkit melawan Israel. Ia membujuk Daud menghitung orang Israel. Lah, di situ iblis membujuk. Apakah ini firman iblis? Ada lagi 1 Raja-Raja 22 nomor 23 nomor 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ini siapa yang lagi ngomong? Iblis. Berarti firman iblis di sini, perkataan iblis. Sulit kali masa untuk mengukur akal sehatnya. Jadi tujuan mau framing, ya kan, mau menyesatkan, ya sudah. Makanya kita
antisipasi dulu. Ayo, yakini dulu kitabmu firman Tuhan atau bukan. Kalau sama-sama mengatakan firman Tuhan, mempermasalahkan ada perkataan jin, nanti permasalahkan juga dong ada perkataan iblis. Nah itu. Oke, lanjut. Ya, jadi untuk kawan-kawan Kristen yang benci banget sama Islam gitu, usahakan kalau mau framing jangan sampai iman kalian juga jadi korban sama framing kalian gitu kan. Kan sakit dong kalau misalnya kalian ini ada jin berkata-kata dalam Al-Qur'an. Di kalian nggak cuma jin. Ada setan, ada keledai ngomong di sana. Gitu kan? Ada iblis juga ngomong di sana. Malah kena banyak kaliannya gitu kan. Jadi kasihan gitu loh. Please. Jangan misi bundir lah kalau di sini. Nah, ini ada bintang bulan, silakan. Silakan bintang bulan, bisa ngobrol baik-baik. Bintang bulan. Bro. Halo. Wih, marah. Wih, marah, Mak. Waduh. Marah, Mak. Batuk atau kentut? Enggak. Oke, Bang Bintang nggak monitor. Oke. Kita kasih yang lain ya. Masih banyak yang ngantri. Tadi yang ngantri ratusan loh. Ya. Terus Kita nanti kasih yang lain kalau ya. ada lagi baca di itu mana Habakuk 2 nomor 11 ada balok berbincang-bincang dengan batu, berarti kitabnya firman balok. Perkataan balok. Siap. Ustaz. Makin Ini kocak ada ini. Rockwell. Aduh. Rock Celewer. Halo. Rock Celewer. Kristen atau Islam? Bang? Ngomong, Bang. Gitu. Coba. Gitu. Bang? 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 Ini malah batuk, Mak, dia. Bang? Ya, selamat datang, selamat bergabung, Rockwell. Ada yang mau disampaikan dari mana? Silakan. Atau kalau mau Silakan, minum Rockwell. dulu boleh. Kristen atau Islam? Oke ya, kita hitung sampai 1000 ya. 1000. Oke, kita naikkan yang lain. Di sini ada Ricky Ricardo. Wah, ini pemain bola ini. Duh, mana? Oke, Ricky Ricardo, ada yang mau disampaikan dari Islam atau Kristen? Oke, shalom. Dari Kristen ya. Iya, dari Kristen mengikut Yesus. Baik, bisa diskusi ya. Sia. Ini yang lain Kristen semua apa sebagian Kristen apa semua Muslim? Alhamdulillah kalau semua yang ada di atas ini penyembah Tuhan. Gitu. Penyembah Tuhannya mana tuh, Bang? Ya Tuhan yang benar-benar Tuhan. Tuhan yang benar gitu. Yang benar yang di mana tuh? Tuhan yang mana? Kan Tuhan banyak nih. Silakan Ustaz Alif, lanjut. Ada orang yang menuhankan batu, ada orang yang menuhankan kayu, ada orang yang menuhankan macam-macam. Ini Tuhannya Bukan, mana? bukan. Ya, bukan. Ya, oke. Tuhan yang kami Oke. sembah itu bukan Ya. makhluk. Ya. Tuhan Terus yang apa kami tuh? sembah itu bukan makhluk. Ya, Nah, terus itu seperti Tuhan apa? yang Terus seperti disembah apa? oleh Ya, umat seperti- Islam Oke. dan Oke, oleh Tuhan para yang- nabi. Loh, sabar dong. Oke. Tuhan yang kalian sembah itu bukan Kalau Ustadz saya menjelaskan, abang bisa nggak diem dulu mulutnya gitu, di mute dulu bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya lempar abang ke laut. Oke, dengarkan dulu ya. Lanjut Ustadz Alif. Bang, jangan baliku santai. Iya makanya kalau santai di mute. Iya. Coba di mute. Makanya Coba di-mute. santai. Ngomongnya nggak usah tumburan gitu loh. Santai. Nah. Ya, Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu. Jangan panik, bro. Ini apa sih? Ini orang? Jangan panik. Iya santai Menjelaskan santai. Tuhan. Ini santai ini bro. Dengerin ya, Bang Ricky. Saya sebagai moderator sudah nge-mute Anda. Itu artinya menyuruh Anda diam. Jangan dibuka lagi. Kalau Anda membuka mute saya ini, saya tendang langsung Anda ke lempar. Ya, saya lempar Anda ke laut. Silakan Ustadz Alif. Jangan dibuka dulu. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih. Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan dan yang mematikan seluruh ciptaannya.
Ingat ya, bukan makhluk, bukan manusia, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan ciptaannya. Jadi Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Bukan Tuhan yang dihidupkan dan yang dimatikan, bukan. Kalau ada yang dihidupkan dan yang dimatikan, maka dia pasti bukan Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang disembah oleh seluruh para nabi. Seluruh para nabi mengajarkan kalau Tuhan itu bukan makhluk, tidak sama dengan ciptaannya. Nah, begitu. Sekarang saya tanya, Tuhannya Pak Riki yang menghidupkan dan yang mematikan atau yang dihidupkan dan dimatikan? Nah, saya ingin tahu, silahkan. Oke, giliran saya ya. Bang, giliran kita ya. Lah iya Pak, Jadi- saya tanya sama Anda. Tadi saya Oke, katakan. siap. Tuhan. Siap, jangan dipotong. Oke. Oh, Jadi ya, gini silakan. ya. Ingat pertanyaan saya ya. Oke, saya mau membantah yang dulu, yang statement abang dulu. Yang disembah adalah Tuhan yang bukan bisa menghidupkan dan dihidupkan dan mati, dan juga tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini menarik nih. Ada kalau di dalam kitab kami, esensi Tuhan itu jelas. Dia hadir, dia bisa ngomong dengan Abraham, dengan Musa, dengan Harun, dengan Lot. Dia bisa ngomong, bisa hadir, menjelaskan dirinya, esensinya jelas, dia bisa ngomong, punya kuasa. Kemudian abang nih mengklaim nih, Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama dengan disembah oleh para nabi. Terus saya tanya nih, esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala zaman Muhammadnya mana? Pernahkah Allah menunjukkan esensi kealahannya kepada Muhammad? Aduh, oke lah, saya langsung ngomong aja. Oh, Bentar dulu. masih ngomong ya? Jangan diputus. Pak, jedanya jangan kelamaan. Udah nggak jawab, jedanya kelamaan jangan lagi. panik, Saya bilang tunjukkan esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diklaim bahwa pencipta langit dan bumi. Al-Quran aja tidak ada Allah mengatakan aku yang menciptakan langit dan bumi. Di mana suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ar. Ida kodo amrong Bos. fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surah 2 ayat 117. berapa? Saya bilang Al-Quran surat berapa? Jelaskan dengan Makanya bahasa dengerin Latin. dulu ayatnya saya baca. Ntar dulu, Sebutkan ntar dulu, bro. suratnya. Ntar dulu, Al-Baqarah ayat 117. Ntar Allah dulu. yang memulai Ini kue saya menciptakan ini langit bacakan dan dulu. bumi. Oke, makanya Bro. di surah At-Taubah juga surah ke-9. Catat nih ya, Bro, catat. ntar dulu, Catat, jangan dipotong dengerin, dulu, bro. catat. Surah kedua, Bro, surah jangan dipotong Al-Baqarah dulu. ayat 117. Di mana di situ Allah catat lagi surah ke-9 ayat 116. Jangan Saya bacakan dipotong dulu, bunyinya. jangan menceritakan tentang ayat-ayatnya, dalilnya. Lah, ini bunyinya dalil, seperti apa? kucuk. Dalilnya Ayat ini bunyinya dalil. seperti apa? Bahasa Latin, bro. Saya ini merequest bahasa Latinmu. Anda punya Bahasa telinga itu Latin, bahasa Indonesia bisa nggak berbahasa dengerin Indonesia? ya, dengerin makanya. Oke. Lah, ini lagi ngomong bahasa Indonesia, dengerin. Bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Ketika Allah menetapkan penciptaan sesuatu, cukup dengan berkata jadi, jadilah dia. Saya lanjutkan ke surah 9 ayat 116. Innallaha lahu mulkus samawati wal ar yuhyi wa yumit wa malakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Ini Tuhan nih, Tuhan.
Dia pemilik kerajaan langit Lawak dan bumi sekali itu, bro. yang Itu lawak menghidupkan sekali, bro. dan yang mematikan. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berfirman bahwa akulah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau itu berbicara tentang orang yang ketiga mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Orang yang tidak beragama pun juga tahu. Oke. Bro. Sekarang begini, dengerin. Dimana kau Dengerin, sekolah di mana dengerin. itu ganti orang ketiga yang mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan bumi, bahwa Allah lah yang segala punya kepunyaannya. Itu diganti orang ketiga, bukan Allah yang berkata aku yang telah menciptakan. Aku yang menciptakan langit dan bumi, dan akulah yang telah menciptakan berapa masa. Akulah. Oke, udah selesai. Udah. Pertanyaan. Dengerin, Jangan panik. Allah menghidupkan dan mematikan. Nah, sekarang Jangan nih dengerin menghidupkan, ya. mematikan, Di dalam kitab bro. Anda, Jangan lari di dalam kitab Anda, di dalam Ulangan 32:39, langit dan bumi, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Aku yang meremukkan, aku pula yang menyembuhkan. Nah, kitabnya Yahudi juga menjelaskan Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Tuhannya Kristen menghidupkan dan mematikan atau dihidupkan dan dimatikan? Jawab dulu. Kenapa sih otennya nggak ada yang mau cerdas loh diskusinya? Mereka sudah muak tidak bisa menjawab. Jadi mereka sekarang banting setir untuk bertanya gitu, Sararif. Iya. Tidak bisa menjawab. Capek kami tidak bisa menjawab. Sekarang kami maunya bertanya saja, gitu dia. Ini ada Calvin. Halo, sama namanya sama Mak. Calvin. Woi. Calvin. Oke, saya izin turunkan ya. Makasih. Kita cek yang lain. Orang punya, sambil nunggu ya, orang punya pertanyaan sederhana, siapa Tuhan itu di dalam Islam yang menghidupkan, yang mematikan? Ketika kita buka juga kitabnya Yahudi, di situ dikatakan juga akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Saya tanya sama Kristen, kalau Kristen Tuhannya gimana? Kenapa nggak mau jawab? Katanya mau diskusi. Ayolah Kristen, diskusilah dengan sehat. Diskusi bawa data, bawa dalil. Jangan modal nanya nggak jelas. Frustasi dengan Tuhannya. Bisa nggak Tuhannya Kristen itu ngomong akulah yang menciptakan langit dan bumi tapi nggak dipapah sama penulis? Bisa nggak? Lanjut aja Kores. Iya, siap. Bisa nggak gitu? Kenapa Tuhannya tiap berfirman tuh selalu ada kata-kata pengantar dari penulis gitu loh? Nggak bisa Tuhannya ngomong sendiri? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang Mister? Ya, Bang ya. Ya, ini MR Muslim atau Kristen? Udah jelas Muslim lah, Bang. Udah assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Nggak banyak teritung juga sosok salam tadi kayak tadi Bapak Yakob itu. Iya, soalnya saya mau mau kasih ini aja, Bang, masukan aja sebenarnya sedikit kan. Yang dari Kristen atau yang dari Buddha atau apa itu, kalau mau naik itu jangan jelas lah pertanyaannya, jangan sampai menghujat dari penonton sebanyak ini kan gitu.
Nah itu aja sih bang. Tanyain aja dulu bang dia Kristen atau apa. Oke. Pertanyaannya dari mana? Nah langsung ke situ aja. Jangan dia muter-muter kan. Nah, Siap. Makasih ya Bang Mister atas sarannya ya. izin turun bang ya. Siap. Makasih Bang. Assalamualaikum. Aku mau nanggapin juga yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga mau nanggapin gitu Kak. Kadang-kadang kawan-kawannya Kristen itu suka ngomong Tuhan kami hadir, berkata-kata dengan Nabi gitu. Nanti dicek ke Yahudinya Tuhannya hadir nggak? Nggak ada hadir-hadir seperti yang dibilang Kristen, nanti kayak gitu kan. Jadi kalian ini tuh apa ya? Ngomong bohong, terus maksa banget Tuhan itu mesti kelihatan gitu. Kalau Tuhan mesti kelihatan ya ngapain ada Islam? Kan pagan Yunani, pagan Mesir kayak gitu tuh, pagan Irak. Dulu-dulu kayak gitu semua. Ngapain Islam ada kalau sama aja? Itu iya, aku tahu, aku nanya tuh, ada orang ada Pak Junurak, Samuak. Waduh. El Bento. Nah itu, nggak ada berapa. Woi. Pak. Karena itu buat sendiri di rumah tangga. Waduh. Sibuk sendirilah dia. Coba dong dipikir otaknya dong gitu loh. Kalau misalnya Islam itu Tuhannya kelihatan, ya ngapain ada Islam? Kelihatannya di bumi tuh, ngapain ada Islam coba? Kan pagan-pagan terdahulu udah. Ujung-ujungnya apa? Hilang semua kayak Yesus. Zeus, Osiris, Ra, Dionysus, Asklepius, Yesus, semuanya sekarang nggak ada. Apa bedanya? Ya nggak? Gitu loh. Benar nggak? Coba logikanya deh. Kita ajak berpikir pakai logika ya. Ada pagan Yunani punya Tuhan Zeus. Dia hobinya menjadi manusia gitu, mengawini manusia-manusia. Nah, udah mengawini manusia-manusia, dia naik lagi tuh ke sorga. Sampai sekarang nggak turun-turun ini Zeus. Sampai sekarang nggak turun-turun. Ya nggak? Toeng ada cerita baru lagi Yesus nih. Yesus memang nggak hobi jadi manusia dia cuma berapa sekali doang ya. Sekali dia jadi manusia, jadi manusia gitu kan. Kawin? Nggak kawin. Tapi naik ke sorga. Beres naik ke sorga nggak turun-turun lagi dia. Apa anjir? Islam datang, terus Islam juga nanti mengkisahkan yang sama, ada Tuhan turun jadi manusia, terus nanti naik lagi ke sorga, terus nanti nggak ngapa-ngapain. Ya terus ngapain Islam ada? Orang Kristen udah begitu kok. Ya nggak? Jadi please lah kawan-kawan tuh berpikir, ayolah logika itu dibuka gitu sehingga kalian bisa menemukan kebenaran gitu. Kalau kalian maksa banget Tuhan itu mesti kelihatan, udah ada Zeus. Kalau kalian maksa banget Tuhan itu mempunyai mujizat kesembuhan, udah ada Dionysus. Gitu loh. Kalau kalian maksa banget kalau Tuhan itu adalah penebus dosa manusia yang dilambangkan dengan anak domba, udah ada Mitra. Ayolah. Gitu. Makanya Islam itu hadir mengatakan Tuhan itu tidak begitu. Tuhan itu maha kuasa, bukan maha hina gitu loh. Nah kalau maha kuasa mempunyai sifat mustahil, yaitu tidak mungkin maha mungil, tidak mungkin maha kecil. Ya enggak? Tuhan maha besar, nggak mungkin dia kecil. Tuhan maha kuasa, nggak mungkin dia disiksa. Ya silakan, ada Akaut sama Bro Admin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pas juga ada Bang Zoma gabung setelah selesai juga setelah zuhur, luar biasa. Terus terang saya juga mau menyampaikan, alhamdulillah sudah terjawab semua. Fokus ke topik tadi dari saudara Ferdinand, saudara sebangsa kita, tapi mungkin tidak seiman. Namun yang bersangkutan ini sebagai data buat para narasumber di sini lah, saya bilang ya, para guru-guru kita di sini, para ustadz dan ustazah, bahwa yang bersangkutan ini di tahun 2002 di bulan Januari itu pernah hampir dikasus, bukan hampir tapi sudah dilaporkan ke polisi karena melecehkan, statusnya waktu itu di Twitter melecehkan Bang, Islam. Bang, mohon maaf Bang. Iya. Langsung aja, nggak usah Bang, nggak usah Ya, dia mau ngasih dibahas infonya itu tentang itu. Enggak. Jadi konteksnya saya itu adalah saya menyatakan bahwa yang saya sampaikan, saya merasa puas
sebagai salah satu muslim. Karena akhirnya apa yang dia tanam akhirnya dia tuai di dalam forum ini. Itu konteksnya yang saya mau sampaikan. Alhamdulillah. Jadi sebagai seorang politikus dan dia juga orang hukum, konteks yang dia berkoar-koar menyatakan tentang berdebat dengan Bang Zuma, guru kita, dan juga dengan Koton Dita dan lain-lain, akhirnya alhamdulillah terjawab. Yang itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa ini rame-rame? Kok kayak ada yang seru ya? Tadi Gurunda, tadi tuh gini Gurunda, ada Gurunda yang kami hormati dan cintai ngebubukin politikus. Ah, itu serunya. Gurunda kelewat tuh. Iya, ada tadi dari jam 11 sampai jam 2 tadi. Ya, Gurunda kami lah, Gurunda Zuma. Gurunda nggak lihat sih. Saya baru naik ini, saya nggak lihat. Aduh, gimana tuh? Sayang banget. Tadi penontonnya sampai 28.000 loh Bang, Abang nggak lihat? Itu loh. Nggak lihat Gurunda ya, sampai 28.000 penontonnya loh. Seru pastinya. Ramai kan? ya Bang. Seru banget. Itu dia. Au itu sih siapa tuh Ferdinand Torosoki. Allah, saya baru ngeh ini. Oh iya, ada akun Gurunda. Tadi itu yang debat sahabat Bang Zuma Gurunda tadi. Mantap kali lawan Ferdinand. Mantap banget sahabat Bang Zuma tuh. Aku baru tahu Sadli bisa kayak gitu. Itu tadi asli Bang. Nggak tahu karena akun saya ini baru jam 2 baru bisa naik banding lagi di ACC. Kan di report kemarin. Alhamdulillah jam 2 tadi baru bisa bangkit. Nah, sekarang bisa dipakai. Jadi tadi sempat diskusinya itu ada yang mewakili saya ya. Terima kasih ya. Iya. Bang, sahabat Bang. Alhamdulillah. Nah, ini orangnya nih. Wah, Sadli, mantap Sad. Iya, syukur alhamdulillah. Tadi keduanya. Oke, lanjut teman-teman. Bang Agus, masya Allah. Syukran ketemu di sini. Teman-teman yang lain. Bro admin. Iya. Dari host. Izin menambahkan. Oke. Jadi Bang Zuma, salam hormat juga kepada semua guru-guru kita di sini dan kepada Bang Zuma, luar biasa. Saya udah ngikutnya udah beberapa tahun ini. Jadi memang dalam konteks ya keduniawian yang dibawakan oleh penantang debat Bang Zuma tadi itu memang luar biasa, dan sebagai salah satu pengamat ilmu komunikasi juga ya, saya ilmu saya tentang agama memang sangat dangkal. Namun dari sisi teknik komunikasi, menggunakan kata-kata jangan panik, kemudian dengan naik turunnya nada dan segala macam, itu sangat terlihat salah satu strategi yang tidak sehat dalam berdiskusi. Apalagi tadi ada rentetan dari kawan-kawan kita yang dari agama sebelah menyatakan, oh jangan panik, dipotong Ustadz Ali ngomong, dipotong. Saya pikir bagi kawan-kawan ya, kalau mau berdebat gunakanlah kata-kata yang sopan, tidak ada yang panik di sini, semua narasumber kita punya jawaban. Bahkan tadi ada yang saya lihat menyatakan, oh saya hanya anak SD, pakaian SD pun ada narasumber kita menyatakan, saya mungkin lebih di bawah SD lagi, TK, atau di bawah TK ada lagi PAUD, saya siap menjawab kalian. Gitu loh, dengan logika. Bukan dengan kitab saya Al-Quran, tapi dengan logika akan saya jawab. Itu dari saya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Ini masukan yang sangat luar biasa ya, terutama untuk pribadi saya memang. Yang terkadang kemudian keluar daripada trik, keluar daripada konsep yang biasa saya bawa. Sebenarnya gini, kalau saya pribadi itu, ketika menjamu saudara-saudara kita Kristen, saya akui bahwa saya selalu keluar dari konteks Islam. Dalam arti kata, akhlak Islam itu selalu bergeser. Disebabkan karena satu, mungkin karena saya masih bolehlah memiliki jiwa muda ya kan, jadi berapi-api gitu ya. Terus kemudian yang kedua, paham kita tentang dalil Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya, kita paham. Hanya saja terkadang kita kemudian terbawa dalam suasana forum diskusi itu, di mana suasananya mengharuskan kita kemudian ada pada sisi kiri, kanan, depan, belakang atau dimanapun itu, sehingga kita bukan hanya mewakili diri kita, tapi mewakili dari orang yang mendengarkan kita. Karena kenapa? Muncul kemudian
ungkapan-ungkapan kecewa ketika kemudian kita tidak mampu mengimbangi lawan diskusi. Sehingga yang muncul ketika ada kaidah, orang yang ikut berdebat dan orang yang mendengarkan debat, kalau dia tidak mampu menganalisa dirinya sebagai oknum pendengar, maka dia bisa saja menjadikan hatinya itu keras. Itu disebabkan karena yang mewakili dalam hal ini orang yang dipercayakan membawa narasi agama itu kalah dalam forum diskusi, maka akan ada rasa kekecewaan, ada juga rasa kemudian kepuasan. Nah, terlepas daripada masukan dari saudara saya ini, itu adalah masukan dari orang yang punya intelektual di atas rata-rata, yang menilai segala sesuatunya itu hanya berdasar terhadap logika akal. Logika akal dalam arti kata adalah ilmu yang sifatnya baku. Harus seperti ini. Harus seperti, apalagi dalam ilmu komunikasi itu ada trik-trik kemudian bagaimana dalam kaidah Islam itu ilmu mantik. Memang sebagai apa ya? Sebagai orang yang mungkin memberikan masukan atau boleh kata dia memberikan nasihat, memberikan satu trik ya kepada kami para apologet. Itu sangat luar biasa tuh. Akan tetapi berbagai macam trik dan metode di dalam berdiskusi itu juga harus dikuasai oleh narasumber dan harus tahu keadaan audiens dan juga lawan diskusi. Nah, sehingga ya saya pribadi tentu harus banyak-banyak minta maaf kepada teman-teman, utamanya para ulama, ya sahabat-sahabat yang kiai-kiai, ya orang-orang berilmu, cendekiawan muslim yang melihat dari kacamata keilmuan yang mereka punya, ini salah ini keliru ini dan seterusnya. Itu saya harus mesti banyak-banyak minta maaf. Karena terkadang kaidah yang kita punya itu terpatahkan oleh kita sendiri disebabkan karena ada trik yang tersembunyi di balik itu semua. Dan ini hanya bisa dipelajari bagi ya mungkin orang yang sama seperti abang saya ini yang belajar ilmu komunikasi. Karena kalau saya punya keilmuan itu hanya memahami, belajar sedikit tentang retorika. Itu sih yang ingin saya sampaikan, Bang. Artinya saya harus sering-sering minta maaf. Memang itu saya akui. Tapi kaidah yang saya punya, illal ladzina zalamu minhum. Itu yang saya pegang. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, maka kita bisa membentuk ibaratkan besi yang bengkok, tidak bisa kita luruskan tanpa ada tempaan yang keras. Tempaan keras inilah yang kemudian selalu menjadi hal-hal yang dinilai, ini Bang Zuma ini penghujat, Bang Zuma ini kelewatan dan seterusnya. Tapi meski demikian, namanya manusia biasa, tentu saya harus siap untuk menerima kritikan, masukan yang sifatnya membangun. Dan saya dan teman-teman di Apologet Islam Indonesia pasti akan menerima itu, selama itu adalah hal yang sifatnya membangun. Demikian. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak Bang Zuma. Sama-sama Bang. Juga dengan Bang Zuma. Jadi kebetulan terus terang saya sangat bangga ya sebagai salah satu muslim dan selalu bersyukur dalam iman Islam saya, di dalam lingkungan saya yang terlalu banyak orang asing. Kebetulan mohon maaf, lingkungan pekerjaan saya banyak orang asing. Namun yang namanya tetap dengan iman saya, bahkan banyak yang mereka penasaran dan bertanya bagaimana sebenarnya keislaman itu. Jadi kami juga alhamdulillah, walaupun kami di sebuah perusahaan asing, perusahaan multinasional, alhamdulillah presiden direktur kami di Amerika menyetujui untuk pembangunan masjid di lingkungan perusahaan. Saat ini Masya Allah. 600 meter persegi, sebuah masjid yang tidak perlu saya sampaikan. Bagi rekan-rekan yang khususnya muslim, berdakwah mungkin cara saya seperti ini. Saya mungkin tidak sepintar, sehebat Bang Zuma dan juga kawan-kawan apologet di sini. Namun saya mau menyatakan bahwa ini adalah ikhtiar saya, ya, dalam bentuk keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Rasul kita Muhammad SAW, semoga nantinya beliau mengijabah kita juga di hari akhirat nanti atas apa yang kita ikhtiarkan di dunia ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi penasaran saya terjawab ketika hari ini entah kenapa mungkin kun fayakun, saya sekali membuka aplikasi langsung lewat. Kenapa? Ketika melihat Viti dia menantang Bang Zuma tuh, saya aja udah
greget banget gitu. Gimana caranya ya saya bisa ketemu orang ini gitu untuk berdebat dengan saya. Yang pengetahuan agama saya terus terang saya dangkal. Tapi kalau secara logika, bagaimanapun dalil atau apapun yang dia bawa, insya Allah saya punya jawabannya. Demikian para guru saya di sini. Saya mohon izin turun. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, Abang. Kau Jazakallah khair. sehat selalu. Bikhair. Siap. Masya Allah. Iya, silakan teman-teman yang lain. Ya, kita naikkan lagi ya Gurunda. Ini ada Kristen. Baik, baik. Alven Danilo dari Islam atau dari Kristen, Bang? Halo? Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Dari Islam atau dari Kristen, Bang? Saya Islam, Bang. Oh, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terima kasih, Bang, sudah mampir. Ada yang mau disampaikan sebelum turun, Bang? Oke. Saya sedikit penasaran, Bang. Saya jujur Islam, akan tetapi ada beberapa hal yang bikin saya penasaran. Soalnya ini ada pembahasannya terkait teman-teman saya juga, baik itu di tempat kerja ataupun di bangku kuliah. Gini, Bang, saya kan Islam ya, Bang, udah terlahir agama Islam. Nah, ada salah satu teman saya bertanya, katanya begini. Ada yang menyatakan atau hadis atau Al-Quran gitu, saya lupa, bahwasanya kecuali agama Islam itu tidak akan masuk surga. Pernah dengar ayat atau hadis seperti itu mungkin? Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya memang benar kecuali agama Islam itu tidak akan masuk surga, lantas bagaimana jikalau ada saudara kita yang sudah terlahir di agama yang lain itu dan meninggalnya dalam keadaan agama kecuali Islam atau agama lain? Nah, apakah dia sudah divonis akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga? Lantas alangkah kejamnya Allah menciptakan makhluknya hanya untuk menjadikan dia penghuni neraka. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana? Mungkin yang punya ilmu terkait hal itu bisa dijelaskan. Jujur saya sangat tertarik apa yang disampaikan bapak-bapak tadi. Sepertinya untuk ilmunya udah di atas banget dibandingkan saya masih dangkal gitu. Jadi saya sangat tertarik banget untuk bertanya seperti ini. Mungkin itu aja yang ingin saya pertanyakan atau diskusikan. Jujur saya sangat menantikan Gurunda, jawaban dari ya, bapak-bapak. ya, Terima makasih Bang Alven. Silakan Gurunda, mau langsung dijawab atau gimana Gurunda? Ya, saya jawab. Silakan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini kita sedang mempertanyakan otoritas Allah, pencipta langit dan bumi, sampai mampu kemudian kita mengatakan betapa tidak maha adilnya Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dialah Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah manusia makhluk ciptaan yang akan ditanya. Itu satu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pola tentang makhluk ciptaan dan Khalik sang pencipta, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu anta ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sampai berproses bagaimana malaikat kemudian protes kepada Allah, kenapa hendak engkau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Mereka hanya akan menghabiskan waktu untuk melakukan pertumpahan darah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian. Ilmumu hanya secuil.
Aku ini yang tahu tentang apa yang aku perbuat. La yus'alu amma yaf'al. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ketika kemudian Islam itu datang, semua diajak kemudian kepada Islam. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَزْلَمَ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah yang lebih zalim? Itu Allah mengatakan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi, padahal mereka sudah diajak kepada Islam. Sudah diajak kepada Islam. Berbeda cerita ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Beliau diutus, dipilih sebagai orang yang terkasih oleh Allah pada zamannya. Memilih Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, kata Allah, inni ma'akum, aku bersama dengan kaumnya Nabi Musa. Ini pilihan yang cuma prioritas kepada Bani Yakub dalam naungan ajaran Nabi Musa. Lalu bagaimana dengan keturunan Nabi Adam di luar daripada Nabi Musa? Ada seruan? Tak ada. Tapi Allah hanya mengutuskan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Yakub. Begitu Nabi Isa datang, wa iskala Isa ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah rasul untuk kalian. Lagi-lagi hanya untuk Bani Israel. Lalu di luar Bani Israel itu siapa? Tak ada juga. Mereka hidup di zaman fatrah. Lalu kemudian begitu Islam datang, jangankan orang yang di luar Bani Israel pun diajak oleh Allah, diajak oleh Islam untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam, meninggalkan pokok-pokok syariat yang ada pada mereka yang didatangkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Qad ja'akum rasulun bani lakum katsir min dan seterusnya, saya lupa dalilnya. Telah datang kepadamu rasul kami untuk mengajarkan kamu semua kepada jalan keselamatan. Nah, setelah datang apa kata Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW? Bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila alaihim wal alam yatafakkarun. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia untuk menjelaskan isi Al-Quran agar manusia tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi kata Allah, waman azlamu mimman iftara. Siapakah yang paling zalim di antara orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia sudah diajak kepada Islam? Jadi tidak ada yang dipersalahkan di sini. Ketika lahir kemudian dia sudah mengetahui tentang Islam. Lain cerita kalau dia tidak pernah mengetahui tentang Islam. Terus kemudian di dalam kitab mereka sendiri, di kitab yang mereka genggam sendiri, mereka diperintahkan untuk taat kepada Allah dengan menggunakan akal. Kasihilah Tuhan, taatilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Jadi dia diperintahkan, itu satu. Yang kedua, diperintahkan pula, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada hidup keberagamaan yang jauh lebih baik daripada penganut Torah. Yang ketiga, dikatakan bahwa akan datang seorang penolong setelahku yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Yang keempat, tanda-tanda nabi palsu adalah pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan juga bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Mereka baca itu dalam kitab mereka. Kenapa mereka tidak tinggalkan tanda-tanda nabi palsu itu? Karena mereka lah yang melakoni setiap hari memanggil Yesus Tuhan. Kenapa nggak ditinggalkan? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu telah datang seluruhnya dari Tuhanmu. Siapa mau beriman silakan. Siapa yang mau kufur silakan. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana mereka yang mati dalam kekafiran? Bagaimana mereka yang kemudian lahir dalam keadaan keluarga kafir? Justru Bible kalau mereka pelajari tanpa dogma dan doktrin akan mengantarkan mereka kepada Islam. Contoh, Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 14? Aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Dalil. Kenapa mereka
menuju kepada Islam. Dalil. Akan datang seorang penolong setelahku, di mana penolong ini akan memuliakan aku. Coba cari agama, di mana agama itu memuliakan Yesus. Nabi yang datang kepada Bani Israel, hidup di tengah-tengah Bani Israel, hidup tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil. Itu di mana? Di Islam. Terus kenapa nggak mau memeluk Islam? Padahal itu adalah nasihat Yesus. Aku tinggalkan damai sejahtera. Shalom. Shalom, salam Islam. Itu aja, sederhananya seperti itu, Bang. Jadi polanya adalah kemudian, siapa di antara dua agama yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Kalau Anda masuk mempelajari Bible, Yesus sebelum dilantik menjadi Tuhan pada konsili, itu diawali tentang tuduhan dan fitnahan bahwa dia adalah oknum yang mati secara terkutuk di atas tiang salib. Kalau dia terkutuk, apakah itu dimuliakan? Diludahin, ditonjok, apalagi ditampar mukanya, habis itu ditusuk lambungnya, habis itu dikatakan kemudian terkutuk, lalu menjadi mayat, bangkit menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit menjadi Tuhan. Untuk orang-orang Kristen. Saya kira gitu, saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina, silakan dilanjut. Bang Dindar Diansa. Oke, Bang Zuma. Iya. Gimana kita akhiri live-nya kan? Ahisugi baru naik. Oh iya. Nangis di beliau nanti guru kita. Guru kita baru datang. Tadi ada kegiatan. Nggak sempat nih, Mak. Begitu bangun, udah selesai debatnya. Aduh, kecewa saya. Parah. Oh gitu. Iya, nggak sempat nyimak debatnya Bang Ahi Juma tadi. Bisa ditonton lah. Seru banget Ustadz debatnya. Iya. Saya juga nggak lihat loh. Nanti saya tonton. Saya juga baru naik ini Bang Ahi. Ini ada Bible berjalan. Ya, selamat datang Bible. Islam datang. Telat. Oh, sorry. Bang Ustadz. Ardi. Oh, Pak Disugi. Oh, lanjut. Itu tadi Bang Dewa kan pakai seragam SD. Nah ini saya waktu masih SD ini saya pakai seragam saya. Berarti lihat tadi. Lihat tadi dia. Tapi kalau mau ditutup, tutup lah Bang Sadli kalau mau ada kesibukan. Ya, 30 menit maksimal, habis itu kita tutup. Mana tahu ada Ahi, ini lagi live di YouTube? Enggak. Oh, enggak. Ya udah, kalau enggak ada konten kita rehat aja dulu teman-teman, habis Isya insyaallah kita ketemu lagi. Naik lagi saudara kita, Alvin Danio. Masya Allah. Si Bang Zuma atas penjelasannya. Mungkin tadi jaringan saya sedikit bermasalah ya, mohon maaf. Jujur ya, tadi ada saya baca komentar banyak banget yang mempertanyakan keislaman saya, bahkan saya disuruh syahadat dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini sebenarnya kita hanya diskusi saja ya, jadi nggak usah kita mengubar kebencian dan lain sebagainya. Jujur ini pengalaman saya. Ketika saya di bangku kuliah kemarin, ada beberapa teman saya yang Nasrani, yang Katolik itu menanyakan hal itu. Jadi jujur saya nggak bisa untuk ngejawab, karena setahu saya itu kecuali yang beriman atau agama Islam itu tidak akan masuk surga. Nah itu yang setahu saya. Tapi saya ya udah, kita hilangin aja konteks pembahasan kita itu, udah lupain gitu. Jadi nggak ada titik temunya seperti itu. Seharusnya Anda tanya balik, kalau menurutmu bagaimana? Apa selain orang yang beragama Kristen bisa masuk surga gitu? Nah, dia juga seperti itu. Dia juga menyatakan pernyataannya sama kayak kita. Nah, itu. Nah, jadi intinya ada beberapa teman saya, ya kita ini kan setiap agama kan pasti diajarkan toleran ya. Jadi nggak usah terlalu memperdebatkan hal itu. Nggak ada Bang, di Kristen nggak ada mengajarkan toleransi. Pasti ada. Gimana? Di Kristen nggak ada ajaran toleransi, nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Bahkan menerima tamu beda agama dilarang Bang dalam Kristen Bang. Tapi berarti sempurna banget ya Nabi. 2 Yohanes 1, coba kamu catat ya.
2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak masuk ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam. Barang siapa mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi tidak ada ajaran toleransi di luar Islam, nggak ada. Yang mengajarkan toleransi cuma di Islam. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada ayat yang semacam itu di luar Islam, nggak ada. Kristen menerima tamu beda agama dilarang. Itu dia. Oke. Sedikit terkait dengan ini ya Bang. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabi'ina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amalan soleh, mereka mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Artinya Allah memberi ruang kepada orang Yahudi, Nasrani untuk masuk ke dalam jannah. Tapi ada kemudian pembatasannya. Orang-orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah orang yang beriman kepada Allah pada masa Nabi Musa. Orang-orang Nasrani yang dikatakan beriman di sini adalah mereka yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam sampai pada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW itu datang, maka orang Yahudi, orang Nasrani wajib hukumnya ikut kepada ajaran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada lagi agama-agama yang lain kecuali Islam. Hanya saja yang perlu dipahami, Islam itu dari Allah. Islam itu sudah ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Runutan Nabi kemudian dan kitab suci yang diberikan kepada mereka sampai kepada datangnya Nabi Muhammad SAW. Semua mereka adalah Muslim. Muslim itu adalah yang berserah diri, yang tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Aturan Tuhan, pokok pemberitaan dari hukum, perintah, larangan, dan juga apa yang menjadi item-item amalan-amalan dalam beragama yang dibawa oleh para nabi, itu adalah Islam. Nabi Adam diperintah, jangan kau makan buah dari pohon ilmu pengetahuan baik dan buruk. Hukum-hukum ini adalah hukum Islam. Ketika Adam alaihissalam taat kepada hukum itu, maka dia disebut Muslim, berserah diri kepada perintah tersebut. Tapi ketika Adam alaihissalam tidak tunduk kepada perintah itu, maka dia disebut kufur, ingkar. Ketika dia bertobat kembali, maka disebut Muslim. Nabi Abraham alaihissalam datang membawa pokok hukum kepada anak-anaknya, kemudian keturunannya. Apa itu sunnah? Sunat, kurban hewan, dan tauhid. Ketika kemudian ada kaidah, ada hukum, wajib sunat, kurban hewan, mentauhidkan Allah, maka itu Islam, pokok-pokok hukum. Ketika orang mentaati perintah-perintah itu, maka mereka adalah Muslim. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang, ini Rasulullahi ilaikum. Orang Yahudi pada saat itu, orang Nasrani pada saat itu, yang kemudian tunduk kepada item-item pengajaran Isa, maka mereka disebut orang Muslim. Meski milah yang ada pada mereka itu jalan lurus pada saat itu belum disebut Islam. Tapi ketika kemudian Nabi Muhammad SAW dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam itu menjadi jalanmu. Artinya apa? Yang disempurnakan ini adalah item-item pengajaran Allah kepada Nabi Adam, Nabi Abraham, nabi-nabi selanjutnya sampai kepada Nabi Muhammad, baru sudah disempurnakan Islam itu. Tapi ajaran pada masa para nabi bersangkutan itu sudah sempurna pada zamannya. Tapi Yesus mengatakan pada saat dia datang, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu nabi kebenaran, dia yang akan membimbing kalian kepada seluruh kebenaran. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai kaidah hukum seperti yang dijelaskan guru saya tadi, Akhi Sugi, Bible berjalan terkait dengan Islam, tak ada pernah kita temukan di dalam kitab manapun kecuali dalam Torah yang mengajarkan bahwa, dan juga pengajaran Yesus, bahwa hidup kekal yaitu mendapatkan surga ketika mentauhidkan Allah dan mengimani dirinya sebagai Rasul Allah. Nah, Al-Quran mengatakan begini, qad aflahal mu'minun,
Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Ini orang Islam nih. Walladzina humul lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ini umat Islam. Mukmin, salat, zakat dan seterusnya. Ini orang Islam. Apa kata Allah? Mereka sudah memiliki warisan. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam adalah pemegang warisan tunggal terhadap surga Firdaus. Nih jaminan nih. Ini warisan, Bung. Kalau warisan tanah yang ada pada diri kita, itu mutlak hak milik kita. Tidak ada yang boleh mengganggu, karena itu adalah warisan. Nah sekarang umat Islam bukan diwariskan tanah, bukan diwariskan bumi, tapi diwariskan kepada mereka Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Ada nggak yang bisa mengganggu kalau ini warisannya umat Islam? Ada nggak yang bisa mengambil suatu warisan? Nggak bisa. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Kristen, mana warisannya? Bahwa mereka dijamin surga. Yang ada Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, mereka diwariskan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, saya kira begitu saudara saya, supaya di sini tidak ada kemudian hal tendensi nuansa negatif. Bolehkah kiranya sahabat saya ini bersahadat seperti saya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Masya Allah, terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah, subhanallah. Syukran. Terima kasih. Sama-sama. Bang Zuma atas penjelasannya. Dari sini saya keingat dari kisah Nabi Muhammad ya, dulu ketika dia berangkat ke masjid, ada seorang Nasrani yang membencinya, bahkan dia meludahinya sampai berapa kali. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW beliau tetap sabar. Nah, ketika beliau tidak meludahi dia lagi, bahkan dia kayak menanya-nanyakan, kok saya nggak diludahin lagi gitu. Itu sempurnanya Nabi Muhammad, rendah hatinya Masya Allah luar biasa. Dan pada akhirnya si yang pembencinya itu masuk agama Islam juga. Nah, harusnya kita sebagai umat Islam harus seperti itu juga. Kita rendah hati, jangan mengubar kebencian. Seperti benar itu. Sekali, ketika kita rendah hati, ketika kita baik kepada teman-teman kita yang Nasrani, insya Allah hatinya akan terbuka. Yakinlah. Iya, keren. Masya Allah. Iya, alhamdulillah saya dapat ilmu. Terima kasih ya, silakan, Bang Zuma dan Bapak-bapak sama-sama semuanya. Saudara Alpen. Saya ya. izin turun ya Pak. Iya, silakan Bang. Sehat selalu Bang ya. Iya, terima kasih. Amin. Sehat juga untuk bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Aisugi kemana beliau? Aisugi kemana? terpental kayak Bang. Oh, terpental. Bang Kores. Cek. Gimana Bang, cuma kita akhiri saja. Masuk. Mau ditutup ya Bang? Bang Kores nanya kan kapan Bang Juma datang. Aku bakal infoin. Nanti tiba-tiba aja udah ada di sana ya. Tunggu saja. Loh, ini kan mau diaturin ininya loh. Nanti tuh panjang loh. Ada Gurunda syuting. Dengar dulu. Dengar ya. dulu. Ya, terus. Pokoknya nanti aku Bukan. Saat ini dengar dulu. Dinda Kors dengar dulu, dia mau ngapain ini panjang maksudnya. Oh iya, kita dengerin dulu Bang. Mau mandi air panas lagi, air belerang. Itu kan belum. Pertama syuting kan Gurunda, itu Gurunda only. Abis itu kan dialog lintas zaman terbuka. Abis itu kita safar ke Jawa Tengah loh. Makanya harus tahu tanggalnya. Oh yang kalau yang ke Jawa Tengah belum Bang. Itu mungkin yang lama itu nanti di bulan 5 atau 6. Oh gitu, ya wes lah. Intinya ya itu yang dialognya ini, karena kan kita booking tempat nanti. Ya, yang bulan ini nanti aku tinggal info Bang Kores saja Bang. Aku di cafe ini datang lah, gitu ya. Oke, siap lah kalau begitu. belajar evaluasi. Bang Zuma mau ke Jawa Tengah kah Bang? Kalau Tegal itu di mana? Jawa Tengah ya? Tegal. Jawa Tengah. Perbatasan sama Jabar itu. Insya Allah kita ke Jawa Tengah.
Kenapa belum pernah ke Jawa Timur, Bang Zuma? Timur itu mana? Kendari Utara bukan? Malang, Surabaya. Bukan apa timur. Itu timur juga tuh. tujuannya ke situ juga. Si Masya Sadin mau ngajak Allah. pulang juga. Oh gitu. Insya Allah ketemu ya Bang Zuma ya. Aku pengen ketemu Bang Zuma. Ya, insya Allah. Tapi jangan suruh lakinya karate nanti ya. Saya takut. Gurunda kalau ketemu suaminya Teh Khadijah dibawa terbang Gurunda. Nanti duel lagi Bang Zuma ya, karateannya sama suami. Ya itu dia makanya. Aduh. Belum kelihatannya jago kungfu dia. Enggak berani lah Bang. Kita sama gurunya kita ini enggak berani Bang. Guru. Benar-benar guru Suaminya kungfu. Teh Khadijah kalau nggak salah Wing Chun Gurunda. Oh, wow hebat itu Wing Chun. Wing Chun. Itu dapat ilmu kesehatannya juga itu. Napasnya juga bagus. Ke Pantasan Malang, istrinya ini cantik terus dibuatnya. Masya Allah. Ke Malang terbang. Di Wing Chun. Terbang. Ustadz Sugi udah pernah terbang loh. Oh kan aku bilang juga dibawa terbang Gurunda pasti. Iya dibawa terbang, insya Allah. Oh beliau pilot Iya, para layang. iya. Oh masya Allah. Iya. Insya Allah segera ketemu Bang Zuma. Amin. Oke Bang. Bang Kores dibantu tutup. Nanti kita live lagi abis Isya insya Allah. Mungkin ada penyampaian dari ketua kita, ditanya dulu. Oh beliau. iya. Salah Fadol mengenai update perapian setelah Ramadan ini kegiatannya atau gimana nya? Silakan. Salah Alif. Oi. Oh, belum ada. Bang Kores. Ngeri manggilnya Bang Kores loh. Bang aku izin masih ada buku belum laku 3 siapa teman-teman mau beli buku bisa kontak aku lewat WA. Gurunda noise masuk. Iya. WA-nya ada di bio profil ya teman-teman. Sisa 3 kasih bantu laku dulu kodong karena itu buku sudah dikembalikan karena nggak mau bayar mereka COD-nya. Oh kodong. Iya kodong, jadi aku yang bayar COD kemarin. Jadi teman-teman yang berminat bisa pesan buku siapa pemilik tanah paling ada di bio profil WA-nya. Makasih. Iya. Saya pendengarkan dulu VN-nya guru kita ya. Ngomong apa beliau ini? Saya belum dengar. Assalamualaikum. Saya baru dapat kabar ini, katanya udah dapat itu ya. Udah dapat si siapa itu siapa? Ferdinand Taya udah dapat ya Bu. Ustadz Zuma udah dapat. Barakallah, itu hadiah terindah dari Allah tuh. Barakallah ya mujahidku. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Benar juga kata guru kita ini. Itu adalah hadiah terindah. Benar. Allahu Akbar. Jadi saya juga ingin menyampaikan ya kepada Bang Ferdinand Hutahea ya. Terima kasih banyak Bang atas keberanian Abang kemudian untuk menantang Bang Suma untuk berdiskusi lintas agama, di mana Abang Ferdinand itu mengawali dengan statement yang membahas tentang nama saya terkait dengan penjelasan saya dan mengatakan saya harus memahami rasanya anggur, jangan apa katanya? Jangan minum apa tuh dibilang? Comberan ya? Iya. Comberan katanya. Itu, ya meskipun itu bahasa yang sangat-sangat rendah menurut saya karena Anda membandingkan anggur dengan comberan dan Anda ingin merasakan, saya ingin merasakan itu, tapi ya alhamdulillah saya nih ya mewakili apologet Islam itu mengucapkan banyak terima kasih karena dengan adanya kemudian Abang telah memberikan hadiah terindah kepada kami umat Islam di penghujung bulan suci di bulan Syawal ini ya terkait dengan keinginan Bang Ferdinand untuk menjajal keilmuan saya tentang kekristenan. Ya, alhamdulillah biar bagaimanapun saya harus mengucapkan salam hormat kepada Bang Ferdinand dan juga salam terima kasih yang setinggi-tingginya karena dengan Abang saya yakin dengan sepenuh hati banyak kemudian saudara-saudara kita Kristen yang akan memeluk Islam. Saya yakin sekali dengan adanya dialog yang dibangun tadi siang itu akan melahirkan keadaan di mana banyak orang Kristen yang selama ini memang sudah ragu
begitu abang mempertontonkan dialog kita tadi, maka mereka akan 100% percaya bahwa ternyata Islam itu agama benar. Saya yakin itu. Kamilah saatnya ke depan akan memetik buah dari hasil dari diskusi kita. Amin. Jadi biar bagaimanapun saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bang Ferdinand. Dan ini ada hikmah di balik semua itu. Bang Ferdinand, kami doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah, sehingga tidak berpura-pura jadi mu'allaf aja, tapi benar-benar menjadi mu'allaf, menjadi muslim yang taat. Selayaknya tugas kita di atas muka bumi ini ya wajib berislam, memang wajib menjadi seorang muslim. Amin. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi kepada Bang Ferdinand, thank you bro. Anda adalah sesuatu yang menjadi hadiah buat kami umat Islam di tahun 2024, karena Anda yang nantang, akhirnya kita jamu abang ini dengan cara yang baik. Seperti itu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya katakan, perbanyak piti-piti terkait dengan dialog kita tadi. Semoga itu bisa menjadi sebab saudara-saudara kita mendapatkan hidayah. Amin. Amin Allahumma amin. Terus yang tertinggal tidak sempat nonton, silakan nonton di channel Zulkifli Mabas, Alif Official, kemudian Natalia, apa nama channelnya dek? Natalia Iriani channel, dan Slayer dan Rion Slayer Comment Center. Silakan. Dinda dia sebelum ada channelnya, silakan ditonton di situ, di share, di subscribe, diperbanyak kemudian share-nya, di like supaya umat Islam dan juga saudara-saudara Kristen bisa menyimak dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan teman-teman, ini mau ditutup atau gimana? Nanti kita lanjut di Isya, insya Allah. Ya, insya Allah Ikhwan. Kalau begitu kita closing saja ya. Alhamdulillah, barakallah Gurunda. Karena lagi-lagi melalui Gurunda, Islam diperlihatkan bagaimana kebijaksanaannya dan juga penguasaan materinya dalam menegakkan li'ilah kalimatillah. Dan semoga betul kata Gurunda Ferdinand serta kawan-kawan Kristen yang mendengarkan di bawah mendapatkan hidayah dari dialog tersebut. Amin, amin, Allahumma amin. Dan ya, untuk para pembenci Islam jangan terguncang, karena Gurunda ini hidup sehat. Dan insya Allah Allah berikan umur panjang gitu, sehingga kalian mesti lebih banyak lagi sakit hati ke depannya melihat saudara-saudara kalian bersyahadat. Ya wes ya. Amin. Yuk sah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Ya khairu ummah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.